Selamat sore, ini episode ketiga ya, Berdetik X Mimi Sigar kali ini. Jadi ini episode ketiga, kedatangan tamu spesial banget nih hari ini. Dan setting kita pertama kali nih, agak berbeda dari kata spesial. Jadi biasanya kita setting di bawah Niko atau Pak Aldi. Jadi di sini tuh ada Pak Aldi, aku panggilnya Pak Aldi aja dari Tembakau Internasional ya di sini ya. Jadi kita hari ini tuh bakal ada session, jadi ada part 1 dan part 2 yang kita bakal berbahas tentang sigar, tentang background dari Cuban cigar, sampai ke arah beberapa tips and trick ya nantinya di sini ya. Jadi mungkin dari Pak Aldi boleh perkenalkan diri dulu ya kali Pak Aldi ya. Jadi background dan perkenalkan diri dulu boleh. Ya. Sebetulnya tadi kok juga nggak apa-apa sih. Emang aku mungkin udah lain. Oke, nanti aku kode. Jadi saya seneng banget, thank you banget udah ngundang ke sini. Soalnya ya saya emang enjoy banget nyigar tuh kalau tiap hari cari temen biasanya yang nyigar sama siapa dan ini malah dikasih kesempatan bisa ngomongin bahas tentang sigar. Saya thank you banget udah diundang hari ini. Jadi background saya sebetulnya udah nyigar lebih kurang 15 tahun lah ya kira-kira nyigar. Tapi memang ya banyak trial and error gitu. Memang dulu itu sigar kayak lebih kesannya eksklusif banget, jadi nggak banyak pilihan. Kalau sekarang ini udah enak banget sih. Kayaknya sekarang ini kalau saya kayak sebagai penikmat itu asik gitu. Mau milih sigar yang mana, bisa banyak coba. Kalau dulu emang zaman saya pertama kali mulai itu kayaknya cuman Cuban ya pilihannya ya. But the good thing about it, pas itu Cuban nggak susah sekarang gitu. Sekarang Cubannya susah, tapi pilihan lain banyak. Which is, you know, I think it's also good in a way sih. Sebetulnya gitu. Jadi ya have a bit of experience lah di dunia sigar sedikit banyak, dan saya punya company namanya PT Tembakau Internasional. Mungkin aku perkenalkan sedikit ya, PT Tembakau Internasional itu we are the authorized importer for Habanos product. Jadi overall, for now we carried officially 27 brand under Habanos. Ya salah satunya mungkin, nggak salah satu lah ya, beberapa yang terkenal mungkin pada tahu Cohiba, Monte Cristo, Romeo Julieta, Partagas, Hoyo de Monterrey, Echopman, Trinidad, banyak sih, kita ada 27 merek. Dan kita mungkin sebenarnya lagi ekspor juga, kemungkinan untuk New World maybe in the future, karena perkembangan dunia sigar kan sekarang semakin berkembang. Betul. Jadi kayaknya juga segmentasinya mulai kebentuk nih gitu. Nggak semua orang mungkin enjoy Cuban talk atau gimana, dan masih lagi belajar juga lah ya gitu. Jadi PT Tembakau Internasional itu sebetulnya kalau secara akte 2013, tapi kita tuh mulai dari sebetulnya nama PT-nya bukan Tembakau Internasional dulunya. Namanya PT Cuban Cigar Indonesia dulunya awalnya. Gitu. Keren juga ya. Iya, Cuban Cigar, tapi untung kita rubah tuh. Kalau enggak, kalau Cuban Cigar nanti Cuban doang kesannya. Iya, benar, cuma Cuba doang kan jadi. Iya, benar. Jadi saya mulai di sana tuh 2008 sebetulnya di Cuban Cigar Indonesia, Tembakau Internasional lah sekarang ya, known as Tembakau Internasional. Jadi kita ada 2023 15 tahun lah kira-kira gitu ya. Jadi penasaran nih kok. Jadi kayak misalnya dari sisi 15 tahun itu tuh awalnya itu memang penikmat atau melihat ada potensial daripada sigar nih, cerutu di Indonesia. Karena 15 tahun lalu sih lama banget. Itu kayak zaman-zaman yang orang tuh belum se-familiar sekarang, bahkan jauh banget ya. Sekarang aja mungkin orang tuh familiar tapi masih gitu kan. 2008 tuh gimana tuh kok cerita awalnya tuh? Sebetulnya kalau jadi ini ada apa namanya, dulu tuh kan gue dulu kuliah tuh di Aussie ya, di Perth gitu kuliahnya. Terus pas balik itu masih zaman-zamannya, berarti gue masih umur 20 lebih lah pas itu ya. 20 belum, bukan bahkan belum 20 akhir gitu, masih 20 awal lah selesai kuliah. Zaman-zaman orang-orang tuh masih kayak namanya clubbing tuh baru banget deh, dan kita tuh kayak istilahnya nge-wine aja itu something yang wow, lu nge-wine men, lu kayaknya high class banget gitu. Apalagi kita bayangin sigar, wah ini kayak lebih not just beda kelas, tapi kayak ini kelasnya orang yang udah nggak mungkin umur 20-an banget deh. Beda sama sekarang lah pokoknya, tahun-tahun segitu ya sebetulnya gitu. Jadi awalnya gimana, memang karena ya kalau anak muda clubbing kan pasti kita minum ya. Minum lah gitu, kita enjoy alkohol, tapi mungkin nggak gitu ngerti juga, cuman sok-sokan doang ya kan. Nah terus ya teman-teman pada ngenalin yang namanya sigar gitu. Terus kan saya tuh nggak pernah ngerokok, dan emang nggak ngerokok, cuma nyigar aja kan gitu. Dan untungnya bahasa Indonesianya ngerokok sama nyigar tuh beda kan. Kalau kita lihat di bule kan I don't smoke gitu. Smoke what gitu. Ya, smoke cigarette, cigar or something else kan beda kan. Nah,
Kalau di Indonesia, sorry gue nggak ngerokok gitu, gue bilang gitu kan. Loh tapi ini sigar, lu bukan rokok gitu. Iya. So it's completely different gitu. Actually kan kita takut kadang kayak, ntar addicted lah atau apa kan. Iya. Something like that lah. Terus tuh kan minum alkohol kan. Masih kalau clubbing dong, ya gue minum bilang gitu. Lo alkoholik nggak? Enggak. Lah tuh bisa buktinya gitu. So ini juga kayak, iya semacam kayak ini tuh kayak lu buka botol tapi yang bagus gitu. Jadi lu nggak akan addict dalam kata negatif gitu sebenarnya. Jadi lu akan learn to appreciate the product. If you like it, if you don't like it, it's okay. Ya, long story short, gue cobain, gue nggak langsung hook up sih. Cuman kayak, oh ini unik juga ya, gitu dan juga besoknya juga nggak ada sigar juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau temen bawa, dikasih, boleh juga sih, gitu. Nah, lama-lama agak ke hook up juga. Terus 2008 itu mungkin bahas finance dikit, pas itu krisis di dunia deh, ada krisis keuangan kalau yang 2008 subprime mortgage di Amerika, di Indonesia juga ya nggak sampai impact secara langsung tapi berasa. Agak berasa karena pas itu juga sempat trading di luar juga saham gitu kan, ada berasa lumayan jadi seret duit gitu. Karena pas itu tuh aku 2008 itu baru merit tuh sebenarnya 2008 itu gitu, jadi kita akhirnya bisnis sigar kali ya, soalnya kan hobi kan, seneng juga gitu, baru cobain, kayaknya ada potensi juga nih, bisnis bisa ngasilin duit juga, coba-coba aja gitu. Kita mau coba-coba, dan susah sih sebenarnya. Awalnya cukup lumayan susah karena sigar itu masih something yang sangat tidak mainstream kan. Saat itu tuh orang kayak nyigar itu kayak, kita acara kalau sigar, itu orang kayak, wah gue nggak nyigar, gue nggak dateng deh gitu. Kita pakai pancingannya saat itu kebetulan yang lagi naik daun tuh single malt. Lagi naik daun banget lah, karena kan dulu pas baru balik dari Aussie awal 2000 itu kan orang kalau nggak minumnya blended whiskey, kalau nggak paling konyak gitu kan. Iya, benar. Single malt itu baru kayak sekitar 2000 pertengahan, 2006, 2007 sampai ya tonton segitu tuh baru naik daun. Jadi kita sempat kerjasama juga sama beberapa branding single malt yang baru-baru masuk untuk event. Nah itu baru orang tertarik tuh, paling nggak ada yang mau dateng deh gitu. Terus apaan nih ada sigar? Sorry deh nggak deh. Tapi pesengangannya kan temen gue datang lah ya, support kan, jadi mereka mau coba. Nah akhirnya word of mouth ya, sampai sekarang ini sih not bad lah, kita perkembangannya cukup bagus. Terus kayak orang-orang itu antusiasmenya ada ya. Kalau dulu tuh kayak mungkin kasian doang sama gue kali. Kalau sekarang lumayan antusias itu loh. Jadi gue sebenarnya lumayan happy loh dengan perkembangan cerutu di Indonesia nih kayaknya. Yang dulu kayaknya gue yakin bukan gue orang pertama yang mulai nyigar gitu. Ada yang pasti senior yang mungkin dulu udah yang umurnya juga lebih di atas gue, udah nyigar dulu ya kan. Jadi gue berusaha melihat apa yang mereka berusaha bangun, terus bukan kayak nerusin, tapi gue pengen sesuatu yang beda yang gue bisa lakukan gitu untuk supaya barang ini tuh kok bisa wine jadi kayak sekarang ini mainstream, nggak dianggap kayak sorry ya tabu. Iya. Tapi sigar itu kan narasinya masih kayak rokok itu jelek. Padahal kita bukan rokok loh, kita ini nyigar, beda. Jadi ada challenge yang kayak semacam tantangan buat diri sendiri tuh kayak sebetulnya sigar sama rokok itu beda gitu. Yang gue masih pengen sampai sekarang, I'm still fighting for it lah. Gitu basically. Wah itu tuh berat juga sih sebenarnya sih. Mungkin never ending. 2008. Sekarang aja masih kadang kalau kita nyigar gitu orang masih pada ngeliatin gitu kan. Apaan tuh? Iya. Tahun 2008 kayak gimana ya? Wah itu. Dan sekarang tuh lumayan ini ya sebenarnya kayak kalau dari gua ya, maksudnya ngelihat ya, jadi sekaligus cerita juga. Kayak ngerasa sigar itu in some aspek itu tuh ada yang lebih tabu gitu loh. Maksudnya tabu dalam artian bukan karena lu sigar ya, tapi karena baunya. Sebenarnya nggak semua orang itu bisa kan dengan bau sigar gitu. Bahkan bisa kayak gue di company gue sendiri kan, bisa kayak gue sekarang kadang gue ngepipa loh, kadang kayak pipe gitu kan. Orangnya kayak Kak, ini aja setiap hari daripada sigar bau soalnya. Kayak gue kayak selama ini lu ngerasa tuh gue tuh bau. Iya kadang kita ngerasa tuh kayak gak enak tapi gak berani tegur juga kan. Ya gimana ya. Tapi pas gue ngerasa in some parts lah, maksudnya kita ngomong di kota besar Jakarta gitu ya, kayak di beberapa brand yang ada resto yang ada outdoor ya, kadang bau sigarnya orang tuh masih bisa kayak nengok gitu kan, langsung kayak lihat gitu. Nah itu nggak kebayang sih kok 2008
Apa tuh perasaannya gimana ya? Gak kebayang sih sama sekali perasaannya atau gimana gitu. Iya, kalau dulu juga aku masih ya pas belum mulai nyigar tuh kayak ini bawa apa ya gitu. Kalau sekarang kayak ini bawa sigar nih gitu. Tapi lebih gua rasa orang-orang juga mungkin sekarang ini, tapi memang 2008 tuh kalau lihat orang nyigar kayak lihat alien aja sih kayak lihat. Nah, bawa gitu tuh berapa lama bisa habis sama Wani ganggu nih kayak emang agak. Tapi begitu gue kenal, of course, narasi perspektifnya beda. Tapi dulu ya something yang sangat-sangat gak lazim sih, sigar itu. Gak dilirik sama sekali deh. Sebenarnya sigar itu masih kayak jarang banget deh orang yang gak kepikir lah. Tapi gini ya, kita sebagai negara berkembang itu sebetulnya tinggal lihat tren di luar gimana. Eventually pasti terjadi juga sih di sini. Akan ngikutin juga sih. Bukan ikut-ikutan loh, pasti terjadi juga gitu di sini di Indonesia sebenarnya. Gitu. Bener sih. Nah, gue penasaran sih ini. Maksudnya ini hal yang selalu gue penasaran ya. Kalau ketika nge-establish company yang memang marketnya tuh niche banget. Ya. Kan kita pernah lah, maksudnya gue Daniel di sini pernah ngobrol sama beberapa yang memang udah lebih lama ya di dunia sigar sama mereka gitu. Ngerasa dunia sigar itu tuh marketnya sangat-sangat kecil sih sebenarnya. Di Indo ya, maksudnya kecil banget gitu kan. Dan itu tuh kayak ibaratnya kayak sport car ataupun mungkin mobil-mobil Eropa gitu kan. Nah dari tembakau internasional tuh apa sih kok yang selama ini dari 2008 sampai 2023 tuh rata-rata ya weapon, kalau boleh buka rahasia nih, weapon yang paling oke untuk yang kayak nge-introduce sigar, ngobrol ke mereka tuh gimana sih caranya kok? Jadi kalau itu lebih ke pribadi sayanya sih sebetulnya. Jadi kalau sebetulnya ya mungkin yang cukup terkenal di kalangan masyarakat itu sebetulnya wattnya tuh nggak penting. Wattnya itu kan sigar itu sebagai barang aja ya. Gitu. Itu sebetulnya nggak gitu penting. Tapi why you're doing it yang lebih penting lah. Lebih itunya yang lebih penting lah. Kalau kita punya apa namanya kayak memang passion di situ. Jadi gini ya. Aku selalu melihat bahwa sigar itu sebenarnya cuman sebagai like I love this thing. However, I love my friends more. Like basically, my family more than cigar. Gitu ya. Like gue lebih pengen itu gimana kalau gue hidup itu bisa kayak ngebantu orang, bisa inspiring people, bisa bless others gitu ya. But I never know how to do it gitu. Dan gue cuma tahu gue cuma ini sama sigar gitu kan. Gitu ya. Jadi terus yang satu yang gue pengen itu pada saat gue lihat ini karena marketnya satu itu niche ya. Berarti kan orang-orang yang mungkin bisa menikmatin ini tuh itu tadi nggak semua orang ya. Mungkin kalau sekarang lebih enak nih karena ada mungkin sigar yang lebih affordable. Kalau dulu kan termasuk cukup gue ngapain bakar duit segini lah. Orang lebih pikirannya cuma gitu doang gitu. Kalau sekarang ini udah yang cukup menurut saya kita cukup berhasil dan kita memang akan terus perjuangkan bahwa ini tuh sebagai salah satu networking tool sebenarnya. Networking in a positive way gitu. Dalam arti sigar itu kalau lu smoke sigar, ini tuh kan gampang ya, balikin sigar sama rokok deh. Gak ada namanya komunitas rokok. Iya kan? Gak ada komunitas rokoknya kan. Tapi ada komunitas sigar. Berarti ini kan something yang you belong to a certain group of people gitu. Dan kalau dari gua nggak mau sigar ini menjadi sesuatu yang sebenarnya biarpun ini niche, tapi eksklusif itu agak kurang. Menurut gua tuh harus something yang memang bisa everybody can enjoy it. Karena I don't see it as something negatif sih sigar itu. Gitu. I see it as something like sangat-sangat positif bahkan gitu. Karena apa ya? Jadi di luar sigar pun, if let's say gua harus start from zero, if I lose every material that I have ya. Mungkin gue nggak akan kehilangan teman sebetulnya. Nggak mungkin juga gue pasti teman-teman yang mungkin ngeliat gue karena harta atau karena apa yang gue punya ini mungkin hilang. Tapi my true friends mungkin nggak akan ninggalin gue ya kan. Satu itu. Kedua my knowledge. Mungkin my knowledge juga nggak akan dari zero kan. Unless gue amnesia gitu, ya kan. But those tuh yang actually yang paling important buat gue, knowledge sama networking gitu. Betul. Gitu. Dan gue selalu berusaha membangun itu lewat sigar karena gue passionate di sigar gitu. Makanya gue happy banget kayak diundang kayak ke tempat ini bisa ngobrol sama orang berdua gitu ya. Karena gue nggak pernah merasa gue ini harus kayak mengajarkan sesuatu mau tentang sigar, tentang kehidupan, tentang finance, tentang apapun. Tapi gue pengen gue tuh sharing. Karena dengan gue sharing, gue jadi belajar juga gitu.
Kalau gue ngajar tuh kesannya ke satu arah. Iya. Oh, ini jadi saling. Ini jadi saling ngisi gitu. Oh iya, lu bener juga. Nah, gue bisa ada dapet kayak gitu. Nah, itu yang kunci rahasianya cuma gitu. Lu harus kasih sih, harus give sih. Kunci rahasia TI itu sampai saat ini lu harus kasih, harus give gitu. Itu aja sih. Kalau gue udah jadi bokap gue tuh pokoknya the more lu kasih, the more you give itu mau nggak mau nanti lu akan receive lebih. Jadi tapi give-nya mesti tulus ya, lu nggak boleh give expecting something gitu. Kalau lu give tulus. Dan gue ngerasain sendiri gitu. The more gue kayak nggak rela gitu, gue pegangin, nggak bisa nih, gue nggak mau, gue nggak rela, gue pegangin. Itu gue malah nggak ada apa-apa. Gue malah kayak wah gue gagal nih, gue begini nih, gue kena gini sama orang. Tapi begitu gue relain, gue lepas udahlah, it's okay. Let it go. Learn from it, move on, build. What can you do better gitu kan? At the end of the day kan it's you versus you ya. I've never seen my competition. I just see like, oh, gue tahun kemarin gue belajar ini. Tahun depan, I need to improve dari sini. I need to learn this thing. I need to learn that thing. So how to be better from here on gitu loh. Selama gue bisa seperti itu, basically ya gue menang dari diri gue sendiri, which is for me is enough gitu. Gue nggak perlu lihat yang lain. Dan kunci dari TI selama ini adalah gue kalau meeting bulanan, awal tahun, akhir tahun atau apa, satu gue nggak pernah ngomong duluan. Itu kuncinya. Satu, gue akan tunggu semuanya ngomong dulu. Gue cuman thank you ya udah datang ya, gimana nih, sehat-sehat. Apa yang bisa saya bantu? Coba dong mulai dari kamu. Jadi semuanya aku I don't speak anything until semua selesai, semua kelan ya gue bisa menengahin kalau udah. Oke, kita bahas deh ya gitu. Tapi like I always listen first gitu. Karena kalau gue udah mulai mengarahkan ke achievement kita ini nih, target kita ini nih. Kayaknya mereka juga pasti kan kayak oh, fokusnya di target nih, di ini ya. Atau mungkin barang kita tinggal ini nih, kurangin. Oh, fokusnya di inventaris nih. Jadi gue nggak mau ngarahin. Gue pengen denger dari mereka dulu apa yang kekurangan dari gua gitu. Mungkin satu ngomong inventaris, satu ngomong wah nggak tercapai targetnya, satu ngomong barang kita yang ini jelek nih kualitasnya nih, yang ini. Wah kita mesti ke New York nih. So itu tadi karena kalau gua udah mulai mengajar, gua nggak akan dapat itu semua. Tapi kalau gua sharing, itu yang gua dapat dari mau itu temen gua, mau dari staff gua, mau dari partner gua. Ya gua rasa selama ini kunci suksesnya itu ya itu ya kita pakai empati, kita bener-bener semuanya tuh dari situ dan lu harus memang rela tuh lu harus kasih dulu gitu. Dan benefitnya gue rasain sendiri sih sampai sekarang ya kita memang belum sampai level sukses yang seperti apa, tapi dari segi kemajuan sih gue cukup happy lah. Apa kita dari kalau kita bandingin dari 2008 sampai saat ini gitu. Gila 15 tahun sih gak gampang loh. Iya, ngelewatin berbagai era gitu sih itu gak gampang banget sih. Dan untuk produk yang yang sesuatu yang baru juga. Iya, saat itu Cuban Cigar juga nggak dipandang. Kita orang mau Cohiba juga kita bagi juga orang nggak ada yang mau masih. Oh iya, pas waktu itu juga mereka juga sampai bahkan nggak paham gitu. Mereka tahu ini Cohiba, tapi sorry gue nggak ngerokok gitu. Kalau sekarang, lu orang nggak ngerokok, lu orang nggak nyigat, dikasih Siglonem ya diambil. Karena kan tahu, wah ini Siglonem ini sama kita suka nggak suka gimana nanti. Siglonem kita bagi aja orang masih kayak, oh nggak, sorry. Itu kayak 1 gram emas sih sebenarnya. Iya. Kalau sekarang, tapi itu berarti kita ada sedikit banyak kita ada andil lah buat orang-orang. Wah lebih mengerti, ini barang berharga nih. Kalau dulu mungkin nggak dipandang, ngapain? Gitu nggak mau semuanya gitu kan. Ya. Menarik banget. Ya dulu Cohiba kita bagi-bagiin. Dulu Cohiba dibagi-bagi. Buset, gila. Bener-bener ya, berbagi jadinya. Berbaginya tuh Cohiba dibagi-bagi. Siglonem lagi udah nggak kenal. Waduh, Siglonem lagi udah bagi-bagi. Iya. Kalau mau satunya susah ya. Iya. Barangnya juga nggak tahu. Kita nggak punya. Satu yang susah. Nah, Ko Aldi, penasaran nih, kan buat teman-teman ya berdetik di sini juga, Ko Aldi itu sebenarnya ada satu apa sih kok tuh namanya? Ada satu gelar gitu ya, kalau bisa menguasain tentang sigar, apalagi dari Cuba itu sendiri ya. Itu kalau bisa julukannya tuh apa sebagai Ko? Jadi kalau yang saya ambil itu memang under Habanos. Jadi Habanos itu kan cuma Cuban ya sebenarnya. Kita sebenarnya kalau boleh dibilang gelarnya itu sebetulnya untuk Cuban cigar sih, nggak untuk semua cigar sebetulnya. Ada Cuban cigar. Cuman karena memang Habanos kan kayak kalau wine kan benchmarknya di Perancis, kalau cigar kan benchmarknya di Kuba kan. Jadi memang sebetulnya gelarnya adalah Habanos Master gitu. Jadi kita tapi bukan di blender ya, lebih kayak di sommelier lah, lebih kayak di knowledge gitu kan. Kita belajar di sana itu
sebetulnya ada 3 level, junior, senior, master kan gitu. Course-nya nggak panjang, tapi dari junior ke senior ke master butuh semacam like a couple of years experience baru bisa kayaknya exam lagi gitu. Kalau yang master lebih susahnya karena harus ada rekomendasi dari master yang lain gitu. Karena kan Kuba itu bukan negara demokrasi yang kayak kita atau Republik Indonesia atau apa ya, itu negaranya kan lumayan unik gitu kan di sana. Benar. Jadi kita mau ke negara itu untuk mempelajari rahasia mereka, itu butuh rekomendasi gitu. Jadi harus, kalau itu emang harus udah punya sertifikasi senior Habanos dulu, terus di industri selama berapa tahun baru bisa mengajukan boleh nggak saya ambil master gitu. Terus baru nanti harus kenal sama master ini yang siapa lu ya, terus lihat gini, oh ya udah oke, baru misalkan kayak Bro Dandi mau belajar nih, udah dapat senior nih, aku bisa rekomenin gitu. Oh, gue kenal si Dandi udah lama nih, ini orang oke kayaknya boleh nih. Nah baru Habanosnya, oh ya udah, karena Aldi tanda tangan, lu boleh gitu. Atau bisa juga tolak, ini orang masih baru, cuman lu aja kasih seniornya misalkan. Karena kan aku sekarang sebagai master boleh buka kelas yang resmi gitu. Oh gitu, boleh. Di Indonesia? Di Indonesia. Jadi kalau aku yang ngajar, ijazahnya dari Kuba nanti. Nah, kelasnya itu mengenai apa nih kok? Jadi yang kita belajarin, sebetulnya kalau boleh aku bagi 3 itu, kita belajar dari, ya ada di luar histori dan semacam teorinya itulah ya. Histori kita pasti belajar, tapi lebih ke mainnya itu dari agriculture, dari industrialnya, sama komersialnya. Sebetulnya 3 itu. Tapi di luar itu juga kita ada belajar kayak ya pernak-perniknya lah ya. Kita kayak just to know-nya aja lah, historinya kita belajar, gimana merek-merek apa yang pertama ada, kenapa begini begitu, mulai apa yang pakai mesin, apa yang nggak mesin made ya kan. Terus kita belajar juga tentang apa, kalau di wine kayak appellation ya, itu namanya DOG-nya di mana kan, denomination de protegida gitu namanya, itu di mana-mana aja gitu DOP-nya di Kuba itu. Terus kalau master visit ke daerah situ, daerah mana gitu kan, kita belajar mulai dari pabrik, plantation-nya apa juga, farm-nya juga ya, farm juga. Terus ya komersial kita pasti ke yang cara ekspor importnya mereka gimana, terus retail shop-nya gimana, launch konsep, semuanya kita pelajarin gitu. Lebih ke situ. Tapi blending sigar ada, tapi nggak banyak. Aku cuma dapat kelasnya sekali doang. Jadi kita mesti bikin sigar sendiri, kita milih daun lah gitu ya, mana yang. Berarti dari nol. Dari nol. Jadi memang fillernya apa, mana bagian-bagian kan satu tembakau, satu sigar kan 5 tembakau kan minimal, 5 tipe tembakau, 5 macam kan gitu. Nah itu kita pilih sendiri gitu, yang mana gitu. Bikin sigar satu gitu, gimana? Wow. Nanti ada gitu. Ada tes gitu juga? Ada exam-nya juga. Wow. Tapi exam itu jadi ada kontribusi sekian persen, karena kalau ini kita ngomongin level master ya, itu kita keaktifan di lapangan, terus semacam quiz gitu, itu juga semuanya masuk hitungan gitu, towards your final score di belakangnya. Kalau misalkan kita, jadi sebenarnya exam-nya sih, selama kita ngikutin ini kelas serius, harusnya nggak susah gitu. Kalau menurut aku ya, gitu, harusnya nggak susah. Oke. Gitu. Nah, tapi ada aja yang fail. Ya, kalau fail ya ulang lagi. Oke. Gitu, ya. Tapi kalau bisa dibilang tuh sebenarnya Ko Aldi itu sebagai orang pertama Indonesia yang sebagai master dari Habanos ya? Ya, kalau master aku, ya for now aku pertama dan satu-satunya. Oke. Hopefully ke depan ada, tapi memang master itu biasanya nggak banyak. Negara itu harus kebanyakan satu. Boleh punya lagi, biasanya antara dia resign, master ini resign, yang dari LCDH atau dari mana dia resign, atau mungkin punya tadi tuh official lounge atau shop yang banyak. Misalnya kayak di Jerman gitu. Jerman tuh punya 11 kalau nggak salah. Jadi mereka nggak cukup satu master, kan nggak cukup waktu kan gitu. Jadi mau nggak mau mereka ngajuin lagi gitu. Jadi nggak banyak sebenarnya yang punya titel seperti itu. The function daripada si Habanos tuh punya master itu sebenarnya apa sih kok? Kayak apakah dia memang sebagai prinsipal untuk ngajarin dan menyebarkan brandnya ya Habanos itu ke negara tersebut atau gimana sih? Jadi master itu memang kalau dari segi kita ngomong bisnisnya agak beda ya. Nggak usah ngambil, nggak apa-apa sebetulnya. Oke. Paling kalau dari segi bisnisnya kredibilitas lah gitu ya. Tapi pentingnya adalah ya dari sisi edukasi satu ya. Jadi kalau mereka juga misalkan menjelaskan, karena ini kan barang yang tadi itu kita ngomong lifestyle ya, makanya sangat niche gitu. Kalau kita sekarang makan daging, nggak diceritain daging apa, kita makan udah enak gitu aja. Terus bilnya tiba-tiba keluar 5 juta. Hah? Apa yang gue makan tadi? Kan? Ya kan? Tapi kalau ada kayak meat sommelier-nya atau orang meat connoisseur-nya lah ya, meat connoisseur datang jelasin bahwa ini
ini adalah daging Wagyu MB sekian yang kita udah dry age sekian lama, ya kan? Ini kita sekarang kita keluarkan potongan sekian kilo, kita akan bagi seperti ini, makanya mulai dari sini dulu, ini itu ya historinya ini. Selamat makan. Nah, oh, pantesan mahal karena ini daging nggak ada di sini, ini ternyata daging dari luar nih. Di aging sekian lama, mereka masih nunggu gini-gini. Dan mungkin orang bisa appreciate. Kayaknya master sommelier untuk sigar itu lebih ke situ tujuannya gitu. Kalau yang junior mungkin nggak sampai sedetail itu, tapi kalau kita dari master, jadi kita ditunjukin cukup banyak. Kalau kita bahas mungkin nggak cukup nanti ini. Iya. Tapi kita kayak ke pabrikan-pabrikan beberapa yang besar ya, kayak La Corona, El Lagito. Jadi mereka tuh punya metode sendiri-sendiri juga sebenarnya. Cara mereka nyimpennya, fermentasinya. Terus mulai dari curing bar-nya mereka mulai selection sorting tembakaunya. Itu unik sebetulnya. Gitu. Nah itu dia dengan komunitas, dengan temen atau siapapun yang enjoy sigar, ya selama kita tetap jangan berhenti belajar supaya nggak lupa, ya bisa jadi paling nggak kita bisa, oh ya kita bisa jelasin lah. Gitu, gini gitu. Nah, boleh tanya nggak gitu. kok? Ya. Misalnya kan ini kan berarti sudah gelarnya Master Habanos. Itu apakah harus kayak dites lagi, misalnya dalam jangka waktu 2 tahun atau berapa lama sekali? Oh, Pak Aldi harus ke Kuba lagi nih, karena kita ada mungkin metode baru atau info-info baru, jadi untuk memperpanjang gelar masternya lah gitu. Iya. Ya. Apakah harus di-renew gitu ya? Kayak dunia kopi ya? Iya, kayak dunia kopi kan itu harus di-renew ya, berapa tahun gitu. Iya. Jadi saya kemarin belajar dari senior ke master aja itu ada banyak perubahan sebetulnya yang bukan berbeda, tapi apa ya? Contohnya ya, saya kasih contoh ya. Kan kita kenal ada 6 global brand ya. Jadi ada kayak Cohiba, Monte Cristo, Partagas, Romeo, Hechupman, sama Hoyo tuh kita sebut 6 global brand gitu. Di bawah itu tadinya tuh 4 sebelumnya, Trinidad, Bolivar, Pan sama Ramon. Gitu. Di bawah itu. Sekarang yang 4 di bawah ini jadi 5. Ternyata Qui d'Orsay tadinya masuk dari other brand jadi yang value, jadi valuable brand. Masuk ke kelasnya keangkat ke 5 ini. Makanya kita 2019 keluar Qui d'Orsay namanya Qui d'Orsay Sanadores kalau tahu. Itu yang limited edition 2019 kan. Itu salah satu informasi yang berubah. Jadi sebetulnya perlu gitu untuk kita nggak tahu, saya belum dibilangin berapa tahun sekali harus update atau seperti apa. Mungkin juga karena yang master juga belum banyak sampai saat ini. Jadi nggak ada periode tertentu sih, masih belum. Tapi kita harus keep updating ourselves for now ya. Karena kita mungkin kita lihat dari background negaranya mungkin Kuba itu belum se-establish negara-negara mungkin kayak contohnya kita kayak WSET untuk wine ya, untuk di France atau apa gitu, belum gitu. Jadi mereka ini masih memang pengen supaya orang ini, lu jangan salah informasi aja kalau jelasin sigar ini gitu. Jadi lebih kitanya yang harus, for now kitanya harus inisiatif sendiri. Tapi apakah nggak perlu? Gua rasa juga nanti gelar master ini pasti ntar akan ada lagi di atasnya. Kalau menurut gua sih, mungkin ada yang atau master of master or whatever gitu. Kayak gua rasa pasti mereka akan keluarin produk lagi deh untuk edukasinya ke depannya ya. At least rumornya seperti itu, tapi kita nggak tahu. Mungkin kalau sekarang memang ini yang paling tinggi masih baru master ini, masih baru ini sekarang ini, gitu. Seru banget ya? Seru banget. Iya, seru banget. Seru banget ya, bisa kayak gitu ya. Nah, kalau bisa, tadi kan dibilang kalau bisa tembakau internasional gitu tuh menaungin bisa dari Habanos tuh 27 brand ya tadi ya? Iya, 27 brand ya. Nah, yang ngebedain antara bisa kayak ada 6 global brand, ada 5 yang bisa udah masuk yang lebih ke apa, dan yang selain itu others tuh apa sih Bang? Sebenarnya apakah memang the value of the commodity satu dunia, ataukah memang quality dari produknya tuh gimana sih tuh sebenarnya? Jadi yang membedakan ya pertama gini, kalau kayak contohnya pasti sendiri-sendiri ada kayak histori sendiri-sendiri deh. Kayak Monte Cristo emang pas itu kan di US lebih kayak mungkin di Hollywood movie lebih banyak dikenal. Kalau Cohiba kan diplomasinya Fidel Castro dulu sering dikasih Cohiba kan, even though dia punya favorite brand sebenarnya Trinidad. Ada background story masing-masing sebetulnya gitu. Tapi memang kan kita itu jadi gini, ini harus ditarik balik mulai dari penanaman dari agriculture-nya itu tadi. Makanya kita belajar di agriculture. Kan kita ada 4 daerah di Kuba yang memang untuk sigar-sigar yang diekspor premium, dan ada beberapa yang mungkin untuk entry levelnya lah gitu ya. Jadi 4 itu Volta Abajo, terus Remedios, Partidos, sama satu lagi Volta Arriba. Jadi Volta Pinar del Rio itu di Volta Abajo. Di Pinar del Rio, kalau Pinar del Rio di mana dong? Itu di Volta Abajo. Jadi termasuk yang paling premium. Nah itu daun-daun yang premium tersebut dikasihnya kemana nih? Yang pilih di mana? Karena kan kalau di Kuba semuanya under Habanos kan gitu. Jadi mereka yang sengaja masuk gitu. Nah begitu kemarin
Kidorse dipandang bahwa produksi cukup bagus, cukup konsisten apa ini, mereka boleh untuk bikin limited edition, bikin limitada, baru mereka naik level, brandnya naik level, gitu. Jadi ada semacam itulah, gitu. Harus konsistensinya, gitu. Secara QC juga bagus. Karena gimana ya? Kalau kita tuh kan di sana semuanya sangat centralized, semua diawasin oleh pemerintah kan. Kalau kita kan misalkan kayak Indonesian Cigar nih, mungkin pabriknya ada beberapa, tapi kan mereknya, misalkan merek you beda, terserah masing-masing sendiri-sendiri. Kalau ini kan semuanya lu di bawah gua nih. Gua lihat ini si Dani prestasi nih, udah lu brand lu gua naikin, gua angkat gitu. Jadi coba sekarang pay attention ya. Yang limitada sebetulnya nggak ada kan, kayak apa namanya yang di luar tadi itu, yang di luar 11 gitu. Nggak ada kayak gitu sekarang, ya kan? Nggak ada. San Luis Rey limitada nggak ada. Ya kan? Nggak ada gitu. Cuman 11 itu tadi, 6 global brand sama 5 yang valuable brand itu tadi yang ada limitadanya sebenarnya. Dan itu regulation dari pemerintahnya? Regulation pemerintah itu. Baru bisa ada limitada naik level. Gitu. Bisa gitu ya? Iya, gitu. Ada itunya. Tapi ini kok yang menarik juga. Nah, ini yang pengen nanya sih. Jadi kalau misalnya kalau kopi kan bisa di Indonesia itu kita bilang ya, misalnya kayak pertanah itu tuh punya rezekinya masing-masing. Misalnya nggak usah di Jawa, di Sumatera itu kan beda ya mineralnya segala macam itu. Nah kalau di Kuba itu tuh dikontrol pemerintah juga, atau Cohiba itu punya kayak gue punya kebun sendiri, si Kwa itu punya kebun sendiri, si siapa punya kebun sendiri, ataukah memang itu dibagi oleh pemerintah? Nggak, jadi di sana itu main areanya kalau mau ada dapat dari Habanos ya, kalau di boxnya ada tuh Habanos tuh harus kombinasi dari 4 region itu tadi, harus itu. Gitu. Jadi memang mesti ambilnya dari situ. Kalau di luar itu kita ada lagi namanya kayak dari namanya Vinales tuh. Vinales tuh iya, menurut aku tembakau cukup bagus. Dan semua orang Kuba pun kalau nanti mungkin lo orang ke sana gitu ya, itu orang bahkan penduduk sana pun setuju bahwa sebenarnya tembakonya itu cukup bagus, tapi nggak dipakai sama sekali sama Habanos tembakonya di sana. Bisa dibuat sih nggak bisa sebetulnya di sana. Bisa di roll tapi nggak dipakai gitu. Jadi tetap dikontrol sih. Iya, tetap dikontrol gitu. Iya. Cuman gini, yang mungkin perlu diketahuin sebetulnya El Aguito tuh nggak cuma produksi Cohiba gitu. Dia juga produksi beberapa merek lain. Jadi 27 merek bukan berarti 27 pabrik. Gitu. Jadi itu lebih kayak apa ya? Kayak lo bikin PC deh. Jadi part-partnya mau VGA-nya apa, merek apa, ini apa, bisa berapa juta kombinasi kan? Iya. Gitu. Jadi pabriknya yang main ya paling ada cuma berapa puluh, nggak sampai 27 gitu ya. Tapi semua merek nanti yang nunjukin ini karena mungkin kayaknya udah full capacity nih, itu dilempar ke sini. Makanya kita punya namanya factory code. Di masing-masing box itu ada bulan pembuatan sama tahun, sama ada lagi 3 huruf itu factory code gitu yang nggak banyak orang tahu dan gitu. Kalau ini dibahas bisa seminggu. Iya, kayaknya. Ya, ini sebenarnya di otak tuh udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kayak makin lama tuh kayak tapi makin ini ya. Ini nih, nah membahas yang mengenai di box itu ya. Ini sebenarnya gue juga agak bingung. Maksudnya mau memastikan gitu ya. Kan di box itu ada bulan sama tahun. Itu tuh pembuatan sigarnya atau masukin di boxnya atau gimana tuh Pak? Itu sebetulnya udah finish produknya sih. Jadi misalnya kayak limitada gitu, pasti kayak let's say Cohiba Talisman gitu, 17 ya dia 17 di situ gitu. Di bawahnya 17. Jadi sebetulnya kan kalau kita ngomong kalau limitada itu kan sebetulnya dia tembakonya kan 2 tahun sebelumnya udah di aging ya, udah di aging selama 2 tahun lebih lah ya gitu. Kalau kita ngomong dari agriculture sebetulnya sigar biasa aja sebetulnya filler itu udah 2 tahun. Kalau limitada ditambah lagi 2 tahun lah. Gitu. Kalau wrapper kan kalau nggak salah 9 bulan sampai 1,5 tahun ditunggu di fermentasinya itu kan. Tapi dia shade grown jadi dia nggak terlalu gampang pecah. On top of that ada lagi tambahan untuk limitada itu 2 tahun biasanya. Kalau reserva 3 tahun, grand reserva 5 tahun. Gila banget ya. Wow. Iya. Tambahannya itu. Tambahan aging untuk daunnya gitu. Kalau yang kita udah jadi sigar tapi kita nggak edarkan dulu itu namanya anehados. Ada lagi gitu. Di atas anehados namanya vintage gitu kan. Jadi ada level-levelnya. Gitu. Tapi begitu udah masuk ke box, itu tanggal dia masuk ke box dan siap diedar. Bukan umur sesungguhnya sebenarnya, berarti mungkin tembakonya mungkin udah lebih lama sebetulnya. Gitu. Otak gua lagi agak ribet nih. Iya. Ini jadinya. Ini yang penasaran sih kok. Kalau misalnya sebenarnya meaning of the aging itu tuh sebenarnya apa sih? Gini, misalnya kayak gua agak bodoh lah ya, kita ngomong agak bodoh.
apakah yang bisa, anggap saya limitada yang tadi bisa udah sebelumnya udah aging, habis itu plus 2, berarti 4 tahun dong? 4 tahun, Nah, betul. tapi kalau bisa gue beli yang biasa, berarti kan 2 tahun. Iya. Kalau misalnya gue, anggap saya bodoh-bodohnya gue taruh 5 tahun di humidor gue itu, apakah rasanya bisa menyerupai limitada? Atau dari awal tuh udah beda? Sebetulnya rasanya bisa menyerupai limitada atau enggak, sebenarnya pertama memang tergantung dari pilihan komposisi tembakaunya ya. Kan kita harus lihat kan tadi satu sigar tuh minimal 5 macam tembakau gitu. Ya kan, tapi kan kita bisa aja kasih sekonya 2 macam, 2 lembar atau gimana itu macam-macam ya. Jadi bisa mimicking limitada bisa nggak? Ya bisa aja selama komposisinya bisa. Gitu. Terus bedanya apa dong kalau disimpan lebih lama? Yang pasti pertama kita asumsikan menyimpannya benar ya. Kalau menyimpannya udah bisa. Berarti menyimpannya benar gitu. Jadi dia pasti akan kayak amoninya keluar, kemudian dia juga ya kadar airnya juga semuanya beda. Ya mungkin akan makanya agak mengkeret kadang kalau sigar yang udah aging gitu ya. Jadi ada perbedaan. Apakah beda? Rasanya pasti beda. Tapi kalau kita ngomong di rasa itu, apakah lebih enak? Secara teorinya ya lebih enak. Tapi kan enak itu subjektif ya. Enak buat gue belum tentu enak buat lu gitu. Betul. Ini malah gue aging malah nggak enak ya. Kayaknya ada aja gitu. Bisa. Iya kan. Jadi banyak faktor. Kalau kita objectively, kalau di aging pasti dia akan contohnya akan lebih mengkerut misalkan gitu ya. Itu objectively. Tapi apakah rasanya lebih enak itu udah subjektif sebetulnya. Tapi apakah rasanya akan berubah? Ya pasti berubah gitu. Karena dia disimpan dengan lebih lama, dengan fermentasi lebih lama, pasti rasanya lebih enak harusnya gitu. Tapi ada juga yang gua Romeo lebih suka yang ini, yang aneh harus malah gua nggak enak. Bisa aja. Nggak salah juga, sah aja sih sebetulnya kayak gitu. Padahal aneh harus mungkin udah 5 sampai 8 tahun disimpan di atas 5 tahun kan mungkin. Gitu, bisa aja gitu. Tapi ya preference memang ini lebih kayak trial and error gitu ya, lebih kayak gitulah. Gitu yang makanya aku juga dari dulu 2008 juga kayak coba-coba gitu. Kadang-kadang sigar nggak layak di aging, gua aging gitu. Terus kayak ngapain gue seperti ini gitu. Ya, kita belajar kan gitu. Iya. Nah, kalau dari Ko Aldi sendiri tuh dari pengalaman ya, 15 tahun itu apa sih sigar yang paling bisa kita ngomongin Kuba lah ya, nggak terlalu broad, kita nggak ke New World ataupun bisa Indonesia. Yang paling kayak, oh gila nih, ini terlalu unik yang sampai gua nggak nemuin nih di yang lain tuh ada nggak? Gua ada. Ini kita ngomongin the whole line atau limitada atau like I think the whole line deh. The whole line. The whole line. Bisa kayak mau limitada, mau biasa, kayak ada pengalaman yang kayak bener-bener ini terlalu unik sih kayak gitu. Iya. Wah, sangat banyak ya. Sebenarnya gue smoke cigar udah. Tapi memang kalau satu yang gue berkesan yang biasa tuh Monte Cristo No. 2 tuh buat gue berkesan banget. Karena itu yang where I start gitu. Monte Cristo No. 2 itu yang gue nggak pernah lupa dan gue lihat pas itu juga lihat film Godfather. Wih, dia juga smoke Monte Cristo No. 2 men. Gue juga cobain gitu padahal Monte gitu. 2 ya? Monte 2 gitu. Wah, gue juga. Jadi kayak sampai sekarang tuh masih kayak wah, ini kayak berkesan banget buat gue gitu. Tapi kalau yang secara taste itu bukan enak, buat gue enak banget. Cuman ada beberapa lah yang secara taste yang mungkin gue suka banget ya. Kalau limitada tuh yang terakhir yang termasuk tergolong baru, Cava 8 ya. Hoyo di Monterey Cava 8 itu gue suka banget. Itu yang mana ya? Itu wah, ada Google. Ada itu Cava 8 itu menurut gue cukup double band kok. Double band. Double band. Iya, double band. Cava Jadi 8. ya, Cava 8 Hoyo di Monterey. Oh, okay. Itu menurut gue cukup unik. Terus kalau tahu namanya Cohiba Double Corona, tapi itu 2003 sih. Itu buat gue juga, gue nggak pernah semua Cohiba yang Double Corona size. Itu like the first yang memang gue pas itu, bahkan itu mungkin my first Double Corona sebelum gue cobain Lusitanias dan lain-lain. Jadi buat gue cukup berkesan yang limitada ya gitu. Tapi kalau regular cigar kita ngomong, I think something kayak Trinidad Vigia atau kayak yang kalau yang Double Corona, Lusitanias I really like it. Dan terakhir gue lebih banyak smoke Salomon gitu. Karena Salomon kemarin tuh sempat masukin roller dari Partagas, dari Kuba, kita sempat bawa ke Indonesia. Di sana yang paling susah bikinnya itu adalah bentuknya perfecto gitu. Dan perfecto yang paling susah adalah perfecto yang Salomon, yang gede kan. Itu yang kalau mereka sebagai roller di Kuba itu oke, karena lu master roller lu boleh bawa pulang 5 batang gitu ya. Semua orang pasti rebutan yang Salomon. Jadi gue sekarang terakhir-terakhir ini lebih suka banget kayak Quaba Salomon, terus Partagas Salomon gitu ya. Cuman sayangnya barangnya agak jarang gitu. Itu tips ya teman-teman. Sangat besar gitu. Jadi kalau ada langsung gitu, karena susah ya. Kesempatan mah, ini lu boleh keep nih. Susah gede-gede gitu kan, nggak barangnya udah susah ya kan. Ini barang semua jadi satu doang gitu. Dan ada satu hal mungkin bisa di beberapa yang Petit Corona atau apa kan. Tapi ini kan nggak, dia bikin satu yang cukup langsung dan
ya gue lagi suka yang itu sih, yang kayak gitu-gitu sekarang. Berarti selama 15 tahun tuh preferensinya berubah-berubah dong Eko ya? Kayak ada jadi fase apa ya, fase apa gitu ya? Sebenarnya gitu, tapi mainly gue akan cari something yang lumayan savory, tapi jangan sampai kayak asin. Kalau gue bisa ngerti nggak? Agak jangan salty gitu. Jangan yang salty. Savory-nya tuh lebih ke gurih tapi ada sweet-nya gitu loh. Dikit gitu. Jadi gue lebih suka yang begitu. Jadi kan ya mungkin gue bocoran dikit ya. Gue buka Cigarland satu kan. Nah gue bikin satu kayak semacam appetizer yang namanya gravlak itu dari kayak salmon. Gue kasih kayak beet, gin sama mungkin nanti whiskey. Lagi ini lagi eksperimen, menunya gitu. Itu ada kayak didip juga kayak di sugar, which is resemble the taste yang gue suka di cigar, kayak gurih gitu. Salmon kan gurih ya, tapi ada kayak a touch of sweetness behind it gitu. Itu yang gue lagi eksperimen banget. Kayaknya gue pengen makanan yang something yang ini yang gue suka nih, kayak gini nih. Kalau yang di pellet gua gitu. Menarik banget. Harus harus ditunggu. Oke, nah ini agak melenceng dikit nih. Okay, saya kan kita ngomongin tentang Kuba. Ya. Dan maksudnya gue juga lihat lah, maksudnya ada beberapa apa yang dimasukin dari tembakau internasional segala macam gitu kan. Menurut Ko Aldi dari sisi merek, kalau Davidoff tuh gimana? Davidoff sebenarnya kan juga awalnya Kuba ya sebetulnya kan. Iya, awalnya Kuba. Awalnya tuh dasarnya Kuba. Iya. Terus ya plantasenya Henki Kellner buka sendiri di luar Kuba kan dia sebetulnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin New World, sebelum kita ngomong ke merek ya, memang kan mungkin market lebih condong ke Dominican Republic, nomor 2-nya ya. Tapi kalau secara overall produk, menurut gue sebetulnya Nicaraguan lebih punya karakter. Menurut gue ya, ini kan kita ngomong test subjektif ya, ini subjektifnya gue nih. Ini subjektif. Mungkin nggak objektif gue ngomongnya nih ya. Overall Nicaraguan menurut gue lebih berkarakter ketimbang memang Dominican. Tapi Dominican memang dengan Davidoff, Arturo Fuente, lebih mungkin market share-nya lebih gede mungkin ketimbang Nicaraguan saat ini mungkin ya gitu. Aku lebih ngerti market share-nya, kalau kamu mau nanya market share Kuba, aku ngerti siapa yang paling gede dan di negara mana gitu. Kalau New World, asumsiku kayaknya Dominican nomor 2 yang paling gede. Having said that, Davidoff juga punya Davidoff Nicaraguan line. Kalau kita lagi balik ke Davidoff ya, gitu. Davidoff yang Nicaraguan line menurut gue lebih suka sih ketimbang yang yang Dominican. Kalau gue pribadi, again ini subjektif ya. Gitu. Jadi, dan kalau nggak tahu benar apa salah, gue tetap lihat orang kita ini masih on the face di mana orang itu kalau dia smoke cigar yang dengan brand-brand tertentu ada semacam pride tersendiri, biasanya nggak salah lah. Ya. Kayak kita juga, Ferrari juga ada pride sendiri-sendiri. Jadi makanya Davidoff itu mungkin termasuk Cohiba lah. Gue juga nggak mau jelekin New World doang lah. Tapi masih banyak orang-orang tuh memang smoke cigar bukan karena mereka memang mau rasanya seperti apa, tapi karena brandnya apa. Yang itu yang sebetulnya gue juga pengen supaya orang-orang tuh, guys, sebetulnya banyak cigar di luar sana juga nggak jelek loh, nggak kalah sama Davidoff atau di Cohiba atau apa, sama kayak mungkin zaman-zaman dulu kalau kita ngomong sebut merek whisky, Macallan dulu semuanya kalau single malt tuh pokoknya Macallan. Benar. Sedangkan saat ini kita lihat banyak sekali merek yang sebenarnya di luar Macallan enak, masuk ini kan. Enak banget kan? Gitu, nggak perlu Macallan, ini gue milih ini. Gitu kan, fisiknya enak banget gitu ya. Tapi Macallan sih dari dulu sih memang udah kayak image-nya gitu. Sama kayak mungkin kalau cigar image-nya kayak, oh ya gue tau, bahkan orang kan cigarnya, oh ya gue tau Cohiba. Ya udah emang. But we have to start from somewhere. I think we have to be thankful juga ada Cohiba, orang jadi, oh cigar itu Cohiba ya. Sama kayak akhirnya, oh ada yang lain ternyata. Dan mereka, I think we have to, at least we have a starting point. Terus itu Cohiba, ya, gue bagi-bagi Cohiba, berusaha menghibur diri, nggak salah juga lah ya. Pengen juga sih dibagi Siglo 6 sih. Iya, aduh. Kapan ya dijaga lagi ya. Pengen banget gue dibagi Siglo 6 ya. Nah, Ko Aldi, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang teritori dan ngomongin tentang brand lah ya. Tadi ada sebutin sempat New World, Mimi Cigar, mungkin nama saya New World, banyak banget kan. Nah, apakah memang dalam, bisa di Indo tuh Cohiba tuh gede banget. Bisa kayak ketemu beberapa temen ya, yang kayak, lu cigar apa dan gini kan. Cohiba tuh enak gak sih? Selalu kayak gitu. Jadi tuh selalu kayak udah mindset dia banget gitu. Kayak minum tuh ya udah Macallan. Bahkan mungkin di Jakarta ya, kita bilang di Jakarta kota besar sekarang Balvenie mungkin ya, yang lagi banyak digemarin gitu. Nah, apakah memang di satu dia tuh Cohiba tuh se-influential itu, Ko Aldi? Segede itu ya memang dari sisi keseluruhannya ya?
Jadi selain di Indonesia gitu. Iya, maksudnya kalau di Indonesia tuh udah fix, maksudnya dari udah Cohiba banget. Mau mulai dari apa orang tuh bilang kayak Cohiba enak, Cohiba menurut gua bahkan kadang mereka bisa nggak beli yang Siglo 6 pun, mereka rela beli yang pack, yang Cigarillos gitu kan, mereka rela beli itu dan bilang tuh ini enak banget gitu loh. Nah, apakah memang di satu dunia tuh segede itu juga kalau di Cohiba? Ini kalau terus terang aku belum sampai keliling dunia mempelajari ini. Tapi baru dari apa yang aku pelajarin pas aku ke Cohiba pun kita belajar dari sisi komersial ini ya. Dari masalah komersial sebetulnya yang semua Cohiba banyak kan Asian. Satu. Orang Europe itu nggak terlalu sebelumnya semua Cohiba. Ada lah tapi nggak terlalu gitu. Mereka nggak terlalu itu. Asian. Fun fact. Ya. Asian. Terus kalau ngomong masalah rasa enak apa enggak, again ini subjek ya. Buat gue sih enak, tapi subjektif lah. Ada juga yang nggak, emang orang ada kok yang nggak, gue nggak suka Cohiba, ada. Gitu. Bahkan my customer juga banyak, gue nggak suka Cohiba. Gitu. Ada. Tapi buat gue enak nggak enak. Sesuai nggak ya sama harganya ya dengan branding. Kalau nanyanya sesuai nggak, good value apa nggak, sama kayak sesuai nggak sih pakai tas LV? Gitu aja. Sesuai nggak sama pakai Rolex? Kan? Sesuai nggak sama naik Mercy? Well. Yang what we are doing here is lifestyle kan. Kalau kita orang cuma mau ke poin A ke poin B nggak perlu naik Mercy, nggak perlu naik Ferrari gitu. Naik ini juga jadi. Kalau orang cuma mau lihat jam berapa hari ini nggak perlu lihat Rolex, mau pakai Casio juga jadi gitu. Tapi sampai saat ini Rolex, Mercy, Ferrari atau apapun itu merupakan perusahaan yang juga sukses kan sampai sekarang ini gitu. Jadi ya itu pandanganku terhadap Cohiba ya. But yes, they build something in a very good quality. Apakah nggak ada menggoreng harga? Gue rasa ada sama. But so does everything menurut gue ya. Kayak kita ngomong Yamazaki, Hibikila, minuman whisky dan lain-lain juga pasti ada faktor seperti itu. It depends on like how much you really like pay for this thing. Akan ada equilibriumnya lah. Harga nggak akan selamanya ya mungkin naik terus, tapi nggak akan selamanya kayak sampai naikkan sampai kayak jelek banget. Kalau sekarang mungkin demand-nya Cohiba masih sangat overwhelming, makanya harganya naiknya cukup parah naiknya Cohiba harganya saat ini gitu. Karena demandnya masih, tapi secara produksinya belum bisa banyak. Iya, karena memang Cohiba ya sigar kita lihat we have to face it, emang kalau di Cuban itu sangat tradisional kan. Mereka masih semuanya handmade, bahkan nggak mau semi auto aja mereka nggak mau lah, harus semuanya benar-benar ya. Ini udah kalau kita ngomong mulai dari tadi ini sekarang kita ke industrial, faktornya banyak ya Dan ya. Jadi kayak misalkan sekarang lu mau nambahin kapasitas, lu nggak bisa beli mesin. Berarti lu mesti ada tambah orang. Betul. Tambah orang berarti lu mesti ada naik gaji juga. Kalau nggak tertarik, ngapain gue mau kerja itu, mau kerja lain, enggak. Berarti ada hubungan juga sama rule and regulation setempat atau pemerintah. UMR-nya berapa? Tambahannya apa? Jadi faktornya tuh lumayan rumit sebetulnya untuk bisa memenuhi ini. Jadi kalau secara gampangnya mereka ya udah naikin harga aja. Mungkin ya, kayak gitu kan. Kalau di pikiran gue tuh gak segampang gitu ya, maksudnya kayak misal kalau gue mau cari desainer, mungkin ada S1 desainer ya gitu ya. Tapi kalau misalnya roller itu kan by experience ya. Iya. Itu tuh nggak yang kayak sekali besok diajarin roller gitu kan, besok lu jadi gitu, bisa sekali diajarin terus udah ya gitu. Kayak kebayang tuh susah sih. Nggak bisa roller kan. tuh di sana 9 bulan baru bisa diterima. Itu pun lu nggak akan dikasih roller bentuknya Salomon gitu, nggak akan dikasih untuk roller begitu juga. Masih biasa. Apalagi merek-merek yang juga kayak Cohiba itu lu nggak akan dikasih 9 bulan atau minimal gitu sebetulnya. Jadi akan sangat lama. Ya itu banyak faktor lah. Dan gue kebetulan cukup beruntung di Kuba. Gue sempat ngobrol sama orang Spanyol yang dia managing directornya Habanos juga, namanya Rodrigo. Jadi dia ngomong tentang masalah ya kesulitan industri sigar. Seperti kita ngomongin saat ini, dia bilang memang ini my hands are tied. Dia bilang basically kita nggak bisa apa-apa ya emang seperti ini. Kenyataannya memang kita punya material, nggak ada tenaga kerja. Material nggak ada, repot juga. Kita nggak ngapain. Material ada, kita bisa aging doang. Tenaga kerja ada, nanti belum packagingnya. Ya kan? Gimana? Terus kita dituntut juga harus ada SKU kan. Tiap tahun buka SKU baru, harus kayak apa ya tipe-tipe baru kan gitu. Tahu nggak Cohiba 2021 ya? 2021 itu ngeluarin 3 SKU baru. Bayangkan. Dengan sedemikian limited, cari siglo aja susah, dia ngeluarin 3 macam baru Cohiba. Itu kan gila banget gitu. Iya. Lu yang existing produk aja lu nggak bisa penuhin. Iya, tambah lagi yang lu baru lagi. Lu lagi 3 yang baru gitu. Benar, kan aneh lu. Iya. Gitu. Nah tadi itu dulu deh. Gue banyak nanya. Saking ininya ya, saking menariknya jadi menariknya gue jadi nanya-nanya terus. Oke. Ini mungkin kayak mau
ya dari customer, dari teman-teman gitu kan semua pada nanya tuh kayak bener nggak sih cerutu Kuba tuh kan nih kayaknya lagi susah banget itu tuh beneran memang di Kubanya juga memang lagi sedikit produksinya atau gimana, apakah ini permainan mau penggorengan atau segala macam? Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi situasi di Kuba ini sendiri, dan kan saya kemarin ke sana Desember. Iya. Terus April kemarin kamu datang ke event yang aku sempat bawa roller dari Bartagas Factory kan, bener ya. Jadi aku ngomong nggak mengada-ada nih, memang bener apa yang situasi yang kita ngomong bahas dari Kuba sebelum kita ngomong bahas dari segi bisnis yang tadi ngomong goreng-gorengan lah ya. Oke. Jadi di sana itu sebetulnya pada saat saya ke sana kemarin dari segi salary memang sangat minim, satu itu. Dan jadi orang itu roller kebanyakan mereka kabur ke Nicaragua kemana. Jadi dari segi labor juga berkurang cukup banyak sebenarnya di sana ya. Hari ini udah naik, tapi masih nggak layak. Kalau menurut aku masih nggak layak gajinya. Tapi udah naik, masih sangat nggak layak menurut aku. Dia udah naik, jadi ada beberapa kesulitan. Kemarin sempat kena hurricane. Itu apakah masalah yang parah? Cukup parah sebenarnya kena hurricane. Kalau mau di Google ada Oktober kemarin kita kena hurricane kan di Kuba kan. Tapi lebih ke masalah tenaga kerja kalau di sana, di Kuba itu. Jadi apakah barangnya susah? Cukup susah sih. Karena saya pas itu di Kuba sempat hampir sekitar 3 minggu itu keliling. Ketemu BHK cuma di Habana Libre, satu doang. Di LCDH, yang lainnya nggak ada. Di negaranya itu ya. Iya, jadi dan itu pun unik. Bahkan mereka cara jualnya pun unik. Jadi aku ke hotel namanya Hotel Nasional. Di sana aku smoke di satu hotel yang sama di West Wing kalau nggak salah itu aku smoke di Habanos Lounge, smoke Vigia. Harganya itu sekitar 2.200 pesos. Itu kira-kira sekitar 12-13 dolar deh satu batang. Ini murah untuk Vigia gitu. Murah. Aku bilang, wah ini gue mau beli agak banyak kalau bisa. Gue bawa aja kan, bisa nggak di smoke sendiri dijual atau apa masih bisa jual banget kan, murah banget. Betul. Aku mau beli sama dia, oh kalau mau beli nggak bisa di sini. Kalau di sini boleh beli, tapi lu mesti bakar. Kalau gue mau beli satu box, ya lu mesti bakar satu box. Wow. Lah terus kalau gue mau beli yang bisa bawa kemana? Oh kita ada toko LCDH di East Wing. Hotel yang sama, gue jalan ke East Wing. Tanya, ada nggak Vigia? Ada, tapi nggak banyak. Kalau mau bisa beli satu box, bisa bilang gitu. Harganya hampir $600 satu boxnya, isi 12. Kok jauh banget ya? Beda ya? $600 US. Kok jauh banget ya? Bedanya? Makanya 560 atau berapa aku agak lupa. Pokoknya sama tax dan lain itu kan $600 gitu. Jauh banget ya? Satu batang $50. Aku loh, saya barusan dari hotel yang sama nih, hotel kamu juga ke sana. It's only 2,200 pesos, aku bilang gitu kan. Which is about like $12 a stick. How come you sell like $50 sebenarnya gitu kan? Oh yeah, but then you cannot buy a box over there. Lu kalau beli mesti sini. Jadi kayak like what? Jadi kayak mereka karena memang produknya scarce, kalau lu mau satu-satu boleh deh. Gue jual murah deh kalau gitu. Tapi lu mau beli nih, tunggu dulu. Karena produk kita nggak banyak. Jadi lu mau beli banyak nih, mau borong nih. Ini mahal. Aneh ya? Kalau kita bilang di sini kalau lu beli baju di Mangga 2, kalau satu mahal. Iya. Kalau banyak, diskonnya berapa? Kebalik ya. Kebalik ya mereka. Tapi kalau BHK gitu juga semahal itu kok. Maksudnya kayak memang harganya setinggi itu juga di sana. Jadi BHK itu unik ya. Karena dia ada satu part yang namanya Medio Tiempo yang dia punya Ligero tuh yang memang tipe tembakonya yang agak susah tumbuh lah gitu. Anyway, ini mau marketing gimana apa? Well, they have that. I saw the list lah. Ya. Lebih enak apa enggak? Again itu subjektif, kita nggak ngomong situ. Ya. Tapi BHK itu kalau kita ngomongin harga, pasti saya meragukan ke sana itu kalau nggak salah sekitar $150 sebatang. Satu ya sebatang. Kemarin temenku ke sana baru bulan Juni kalau nggak salah, Juni atau Juli gitu. Dia smoke BHK, dapat nggak? Kan gue bilang di Habana Libre ada tuh kalau mau BHK. Dia ke sana, dapat smoke dia satu batang. Harganya berapa? Gue bilang kemarin masih lebih murah tuh $160 pas Desember kemarin. Hah? Gue smoke $300 lebih loh. Wow. Dan itu tuh yang itu di kotanya ya? Di negaranya malah ya? Di negaranya. Dan itu tuh yang langsung dibakar itu kan? Yang which is ya maksudnya yang lebih murah. Yang di West Wing ya? Ya, yang lebih murah itu kan berarti ya? I think so. Tapi ini di hotel lain. Habana Libre itu hotelnya bukan hotel nasional, hotel lain lagi. Oh beda ya? Jadi dia nggak tahu dia di sana di mananya smoke-nya. Dia mau nanya sih. Cuman dia di hotel itu dia smoke satu, itu $300 smoke-nya. Sebenarnya kalau di compare ke negara-negara kita gitu yang dimasukin dari tembakau internasional juga ya harganya mirip-mirip gitu. Sebetulnya kita, soalnya kita tembakau internasional pun agak susah berkutik ya karena harganya kita sama kayak itu tadi. Aku selalu perbandingannya tuh kayak kita Astra lah gitu. Lu mau jual Toyota, harga Corolla nggak bisa lu jual 2 miliar gitu. Sama Toyota dimarahin lo.
Lo mau jual 100 juta juga nggak bisa. Corolla tuh harganya misalkan 500 juta, 600 juta, ya udah segitu. Gitu. Ya ada patokan harga lah. Ya lo kalau mau nyolong-nyolong, oh event nih, promosi gue jual murah ya. Gitu mungkin bisa. Tapi kalau terus-terusan nggak dikasih barang kan. Gitu. Oh bakalan di stop jadi malah ya. Makanya kita mesti pintar-pintar, lu ikutin gua, barang lu itu di equilibrium, demand sama supply-nya harus sama kan. Kalau selama too much demand, ya lu nggak ada barang terus, lama-lama nama lu hilang. Percuma telepon Aldi nggak ada barang terus. Business wise kita tuh setiap 6 bulan sekali harus submit report, forecast report semua ke PCC ya, lewat PCC lah. Kalau PCC owned by Habanos kan 50% owned by Habanos, jadi kita mesti submit report tuh. Berapa sisa stok lu gimana? Bahkan kita harus submit Excel perhitungan profit lu gimana nih. Wow. Sampai mereka mau tahu itunya juga. Tapi emang gitu sih. Maksudnya terakhir yang kayak gua ada di luar negeri ya, pas kayak cari deh barang mungkin ada yang kayak agak berbeda atau unik kan gitu kan. Ya harganya juga mirip-mirip, mau sampai ke Hong Kong, mau sampai ke Vietnam, mau manapun. Harganya sebenarnya unik-unik gitu, sama aja gitu kan. Nah, kalau aku ada pertanyaan deh. Kalau misalnya barang yang aku sering terima ya, misalnya dari TI gitu, sering ada beli gitu kan, stamp-nya tuh di belakang. Bisa kayak tahun berapa, bulan berapa gitu kan. Nah, tapi kenapa bisa aku beli dari Hong Kong itu, ataupun beli dari mana, itu stamp-nya bisa pindah-pindah? Itu alasannya apakah memang dari sana di ship, memang udah tahu, oh ini marketnya Asia Hong Kong, gue stamp di sini. Ini marketnya misalnya Germany, gue stamp-nya di sini. Itu alasannya gimana tuh? Karena pas di Hong Kong tuh di belakang. Jadi nggak di bawah gitu, jadi coverage yang ada no smoking, yang kayak gitu-gitu lah, yang kayak pemerintah kita, tapi capnya tuh jadi di belakang gitu loh, kayak ujung gitu, nah nggak di bawah gitu loh. Gue cari-cari kan, gue disobek apa tahu tahunnya kan, ternyata dia bilang, lo mau lihat tahun tuh dari belakang sini gitu kan. Nah itu tuh reasonnya tuh gimana tuh Pak Ali? Kayak ada banyak sih sebenarnya reasonnya tuh. Satu mungkin peraturan setempat, misalkan kayak di Hong Kong, kalau nggak salah Hong Kong itu harus, aku lupa berapa persen, kalau nggak salah 70% box itu harus ditutup oleh peringatan merokok berbahaya. Iya, sampai segitu banyak sih. Jadi harus di stamp di tempat tertentu. Satu itu. Yang kedua emang QC-nya aja geblek. Again kita ngomong Kuba itu bukan negara yang seperti mungkin negara maju gitu. Aku kesana, gini, kita tuh sebenarnya punya dikasih satu file. Misalkan satu file ini isinya adalah untuk falsification ya. Jadi kalau asli sama palsu itu beda boxnya di mana gitu. Ada. Dan file ini nggak boleh keluar, karena kalau keluar ya yang palsu lebih pintar gitu. Oh iya. Aku ke Kuba, ke bagian QC. Aku lihat cara mereka pasang stiker ini. Aku tanya, kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya kalau stiker itu harus jaraknya sekian-sekian di sini-sininya. Aku yang sama my lecturer kan, dia tahu sih. Kok nggak diukur ya? Ya kita kadang nggak ngukur. Jadi kayak kadang-kadang Oke. It happens gitu. It happens. Jadi kadang susah kita kayak apa ya? Memang itu kalau kita mau membedakan asli sama palsu itu sangat-sangat tricky. Nggak segampang cuma dari box, dari kertas, dari sigar ya. Unik tapi kayak kemarin kita kedatangan roller dari Partagas. Cara dia identifikasi sigar palsu sama cara saya identifikasi sigar palsu beda sekali. Saya sempat rekam video juga, ada customer beli BHK 56 palsu. Saya tahu itu palsu gitu. Dari boxnya itu beda sekali gitu, nggak ada kayak lapisan plastik yang kayak kalau barang baru kan di klantek tuh plastiknya dengan itu nggak ada gitu. Yang kelihatan lah boxnya juga nggak asli, kelihatan banget. Tapi aku ada video, dia sama sekali nggak bahas itu. Dia dibuka, dilihat daunnya, dilihat catnya, diginiin. Ini bukan daun Kuba. Jadi karena dia roller, dia blender. Kalau kita kan dari teori, dari belajar, makanya itu beda dari sommelier ya, sama dari blender gitu. Dia dari blender, dia lihat ini daunnya nggak mungkin, ini nggak akan lolos kalau kayak dia lagi tuh. Dia nggak mungkin Cohiba ini, pasti bukan. Malah saya cuma kasih barang, can you please look at this, and what do you think about it? Langsung dia ngomong ini fake, dia ngomong gitu. Dan aku nggak ngomong dia harganya beli berapa, beli di mana, dia cuma lihat. Dan aku sempet bawa beberapa BHK yang nggak pakai ring band dari Kuba. Aku tunjukin sama dia nggak smoke, dia cuma tahu ini BHK. Dari daunnya? Dari daunnya. Itu orang yang tahu langsung, si Ronald itu. Gila ya, master banget ya itu ya. Karena itu master roller ya itu ya. Master roller. He's been rolling since 11 years old. Sekarang dia 38 tahun. Jadi itu orang melihat dari cara yang berbeda, di mana kita semua orang lihat, di mana kalau lo dapet customer tuh lihat, ini stikernya beda nih, ini nggak nimbul nih. Iya, like, biasanya dia kan dari bandnya apa gitu kan. Dia don't care shit buat that gitu. Dia cuma lihat dari tembakunya nggak sesuai. It's very interesting. Kadang-kadang kita lihat gitu tuh kayak, wow. Makanya
itu tadi salah satunya kenapa aku juga ngambil ini, selain aku belajar, aku juga punya credibility gitu. Jadi ya seriously buat gua tuh trust itu salah satu komoditas yang sangat mahal harganya. Gitu. Yang tidak ternilai sih itu. Ya kan, yang orang juga lu mungkin akan perlu waktu lama supaya bisa dapat trust dan perlu waktu sekali doang untuk lu menghancurkan itu. Betul. Gitu. Jadi makanya gua ngambil ini supaya gue bisa dapat trust dan gue akan berusaha sebagus mungkin, sebaik mungkin supaya jangan sampai kehilangan apa trust yang sudah gue bangun. Makanya gue belajar dan gue nggak berani dalam arti apalagi pakai nama tembakau internasional terus nggak ada Cohiba. Banyak yang mau menawarkan ke kita, gue ada Cohiba nih, lu nggak ada barang kan, jual gue punya aja nih. You have no idea how many people ask me to sell their Cohibas yang basically itu tadi, makanya beberapa kadang gue beli gitu, nggak usah deh, gue beli aja, gue pengen tahu gitu gimana. Dan kita banyak, ada yang kita kirim ke Kuba, ada yang kita kirim videonya, cuma video doang udah kelihatan, ada yang apa, like how to identify. So I keep learning about all these things. I'm not perfect. The fakers keeps getting better, tapi ya we're learning basically untuk gini-gini. Berarti dengan kayak gitu, berarti sebenarnya kayak di market di Indonesia ini ya, kayak cerutu-cerutu Kuba tuh banyak sekali ya yang bisa dibilang fake lah gitu ya. Sangat banyak. Dan memang banyak kan sekarang ini pinter-pinter sih, mereka ngomongnya ini daunnya Cohiba tapi nggak di-roll di Cohiba. Well, for whatever reason. Karena kan mungkin misalnya daunnya dikeluarin, ya could be, but that means yang roll siapa nih? Komposisi tahu nggak nih? Kamu tahu nggak kalau misalkan contohnya kayak Partagas itu tuh pakai seko dua helai? Tahu nggak sih? Nggak tahu kan? You don't know, I know gitu, tapi you don't know gitu. Jadi like something like that gitu. Jadi orang banyak yang ya, Cohiba murah ya. Itu tadi karena memang banyak orang yang memang mungkin satu bisa jadi buat gift, jadi ya gue pengen ngasih Cohiba, temen gue ulang tahun misalkan, atau mungkin cuma buat gaya-gayaan, gue nggak ngerti juga, tapi gue mau Cohiba, di si Aldi mahal nih harganya, kenapa gue nggak di, I don't know, Tokped lah, separuh harga misalkan, ya udah, gitu. It's a lot of thing. Tapi kita kalau kita kembali ke topik awal bahwa apa yang kita bahas ini kan barang yang niche ya. Kalau namanya barang yang niche itu sebetulnya kita lihat kualitas, ya nggak sih? Iya, kita lihat kualitas gitu. Bukan lihatnya tuh ya otomatis juga gue juga nggak mungkin kayak Cohiba sebatang, ya Cohiba kayak misalkan sejuta 6 dah. Gue jual sebatang 100 juta juga nggak mungkin, nih bohong banget juga nggak mungkin segitu lah. Orang juga nggak sebegitu. Dan mereka bisa cek kan, harga di luar berapa sih sebenarnya? Bukan di Indonesia loh, di luar kayak lu mau ke Hong Kong, ke Asia deh, cek gitu, nggak usah sampai ke jauh-jauh gitu. Kan bisa lihat bahwa memang harga sesuai. Benar. Gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalnya kayak gitu kok, how this kayak fake yang kayak Cohiba ataupun kita bilang yang Cuba lah, karena memang main reason mereka profit dong pasti. Jadi kayak pengen get the profit dengan barang yang murah gitu. Ada nggak sih that things tuh yang jadi efek terhadap tembakau internasional itu sendiri? Aku bilang sebenarnya efeknya positif dan negatif. Ada positifnya juga menurut aku. Yang negatifnya otomatis akan banyak mempengaruhi dari publik. Jadi mungkin kita jadi lebih harus berjuang membuktikan bahwa kita kredibel gitu. Makanya saya bener-bener kayak masukin roller dari Kuba, ya kan. Kita ada Cigar Mastery, abis ini Principal datang juga, ya kan, dari PCC datang. Yang dimana we're building on, basically like buying their trust, the community, the customer, ya kan. Kita lebih terpacu untuk itu. Jadi karena kita nggak pengen bahwa orang itu smoke something yang membahayakan mereka lah. Mereka nggak tahu isinya, kadang bisa kertas, bisa apa, kan nggak tahu kan. Gitu, satu. Iya, positifnya sebetulnya kalau kita lihat dari pasar sigar ya, karena kita sempat bahas nih, sigar ini pasarnya sebenarnya kecil, tapi kalau kecil besar tuh relatif sebenarnya gitu. Semut tuh kecil apa enggak sih? Mungkin semut itu kecil buat kita, tapi buat bakteri semut itu besar. Kadang itu sudut pandang siapa gitu kan. Kalau kita lihat Indonesia ini like about 300 million, 200 something. Kita let's say for the supaya nggak pusing, ntar lu pusing lagi ngomong matematika. Kita ngomong bener. Ntar kok pusing lagi. Let's say kita ngomong 300 juta orang deh, ya kan? Oke. Kita survei itu kira-kira 30% perokok kira-kira. For argument sake, 100 juta deh yang rokok, 33% yang rokok, 100 juta orang gitu. Oke. Ya kan? The top 1% smokers, which is yang orang kaya kan kita ngomong, wah lu orang termasuk golongan 1% lu, berarti terkaya kan. Smoker terkaya itu dari 100 juta, berarti 1 juta orang. Ya nggak? Kalau kita bisa jual 1 batang aja per tahun, nggak usah per bulan, 1 batang aja itu 1 juta batang.
kecil atau gede itu relatif. Buat gua 1 juta batang omset setahun itu gede kalau buat gua. Gua belum sampai situ gitu. I'm not even close gitu. Lihat gitu. Jadi make sense sih itu. Iya. Jadi makanya apa yang pemalsu ini lakukan, mereka black campaign, but it's still a campaign. Iya. Positifnya gitu. Kadang-kadang kayak kita politikus deh, lu dijelekin. Lu punya image bagus, kayak Trump deh, kontroversial image-nya. Benar, betul. It's still a marketing anyway. Tapi menang. Iya kan? Iya. It's still a marketing. Ya, market. Gitu. Iya, gitu. Betul. Nah, kita yang nggak black campaign, ya mudah-mudahan bisa mengalahkan yang black campaign gitu. Biarpun hidup ini tidak semudah, bukan seperti film. Yeah. But, stay true to ourselves aja kalau kita. But in a way mereka bantu kita untuk campaign. Makanya itu kenapa kita sangat agresif di event, di gathering, gitu kan. Yep. Kita juga sampling, makanya kita cukup agresif gitu karena we need to show basically who we are, bahwa kita emang true to ourselves dan mudah-mudahan juga mereka juga bisa percaya kita. Kalau mereka percaya sama kita sangat terima kasih dan tidak akan menyia-nyiakan gitu. Pokoknya seriously, kita sangat thankful gitu. Benar. Gitu. Itu yang kita lakukan. Biar gue gak pusing, gue tanya pertanyaan lebih ringan kali ya. Yeah. Kayak, what's the next plan untuk Tembakau Internasional? Apakah mungkin doing a bar atau mungkin bikin ACDH ya kali ya di Indo? Wow. Kan kita belum ada kan? Belum ada. Di Hong Kong udah ada 3 ya. I think 3 atau 2 gitu. Vietnam banyak banget gitu kan. Kayak next plan itu apa tuh, Nico, Aldi? Jadi kita udah punya Habanos Lounge. Kita akan masuk di habanos.com juga ya. Udah ada artikel tentang tembakau internasional di sana bahwa kita memang buka namanya Habanos Teras sih karena kita outdoor. Gitu. Jadi kita next step-nya of course LCDH itu one of the thing yang kita mau juga di Indonesia, hopefully soon. Tergantung barangnya ada nggak nih. Karena kalau LCDH cuma ada 10 macam sigar kan malu-malu. Tapi ada syaratnya tuh kok ya untuk bikin. Ada ya? Ada franchise fee-nya juga, ada royalty, ada berapa SKU yang mesti di display. Luas ruangannya berapa, banyak lah. Ada macam-macam syaratnya, berapa persen boleh tembakau yang sigar New World, berapa yang SKU-nya, ada. Jadi ada bisa dan itu di-mix dikontrol dari juga Kuba. gitu. Ya, jadi kita itu langsung nggak lihat PCC, kalau itu langsung sama Kubanya, sama Habanosnya. Basically. Bisa segitunya ya? Iya, ada. Itu of course is one of the plan yang kita kedepannya ada mau bikin. Yang memang big plan-nya untuk TI itu sebetulnya kita juga melihat, ya kalau long term-nya apakah nggak pengen TI pengen punya merek sendiri? Pasti pengen, tapi mungkin nggak soon. Tapi kita pengen juga untuk bikin punya merek sendiri ke depannya. Tapi yang paling penting itu sebetulnya jangka pendeknya tuh kita lebih pengen untuk menjangkau ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Dalam arti sekarang itu kita punya reach itu baru Jawa Bali yang banyak ya. Kita ada memang ke Batam, kemana ada lah customer yang di situ. Tapi reach kita yang mainly baru Jawa Bali gitu. Sedangkan aku lihat sebetulnya kayak orang-orang yang suka sigar kayak di Kalimantan, kayak orang yang biasanya mining atau kayak sawit, expat lah, atau kita mungkin kayak di Papua yang tambang emas, Freeport ya kan, itu kan pasti juga orang-orang yang nyigar juga kan. Jadi sebetulnya marketnya masih gede banget gitu, yang dimana ya kita pengen garap, jangan sampai keduluan sama yang malsu kan gitu loh, mereka duluan gitu. Jadi ada beberapa yang kita pengen reach out gitu, untuk gitu. Makanya kita memang juga ada pengembangan secara eksternalnya selain internally ya, kita ke situ. Internally-nya kita emang lagi ada aku nggak bisa review dulu, tapi mungkin ada kayak semacam partnership juga, strategic partner yang akan masuk ke TI juga untuk bantu secara distribution. Jadi ada beberapa yang kita mau ambil strategic partner, mungkin dari distribution, ya dari mungkin kita juga ahli hukum mungkin untuk law and regulation-nya gimana. Tembakau ini kan something yang cukup sensitif juga, ya kan. Black and white terus banget, betul, jadi kemudian dari segi impor ekspor, karena kita kan reach kita ini emang Indonesia, tapi gimana ada chance nggak misalkan kita contohnya deh ke Timor Leste kemana, kita ada few plans yang kita akan juga mau kembangkan untuk distribusi ini ke depannya, dan kita cukup beruntung bahwa memang kita punya prinsipal understands our idea dan mereka sangat mendukung sih untuk seperti itu. Iya. Gitu. Karena seru juga ya. Seru. Berarti setiap semester tuh report gitu ya, report. Ada dikasih mereka file kosong, kita mesti isi. Berat juga ya. Kayak ujian. Berapa lembar, wah, lu kenapa nanya ini? Waduh. Dan kadang-kadang kita nggak boleh, misalnya kayak lu forecast lu tahun depan merek apa yang bakal laku ini nih. Misalnya, gue minta Cohiba 80%, 20% yang lainnya nggak apa-apa.
nggak bisa sama mereka, nggak dikasih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Nggak Jadi boleh. itu dia juga ada nentuin harus sekian persen. Dicoret. Jadi kita akan, ini nggak bisa ya, ini kita nggak approve yang ini. Gua akan kasih lu sekian gitu. Kayak gitu. Karena Nice. kalau di awal gitu, dulu mungkin Cohiba juga masih gampang. Kita juga ngomong, it's a easier stepping stone buat kita tuh kayak memperkenalkan produk ke orang, kan lihat Cohiba orang lebih kenal gampang. Iya. Itu mungkin awal-awal masihnya oke lah. Sekarang nggak bisa. Sekarang like sangat minim Cohiba di kita. Even though kita authorized, you imagine. Authorized untuk Indonesia berarti. Untuk Indonesia kita. Indonesia. Kalau Koaldi itu, sorry aja banyak pertanyaan ya. Nggak apa-apa. Pasti banyak. Gue juga sebenarnya masih banyak dan Seru banget. Oh, Oke, kita udah sejam lebih, tapi seru banget. iya. Oke. Nggak berasa ya. Kalau dari Koaldi itu sebagai dari TE gitu kan, ngelihat New World ataupun misalnya dari sisi tembakau Indonesia gitu kan. Cara menempatkan perspektifnya tuh gimana sih? Karena kalau gue nggak bingung nih sekarang. Kalau bisa gue ya, misalnya jadi gue misalnya posisi gue di Koaldi gitu kan. Ya gue memang pegang prinsipalnya Habanos, misalnya bisa masukin segala macam. Tapi New World itu kan punya harga yang cukup bersaing juga di satu sisi kan. Bahkan ada yang mahal. Bisa kita bilang Davidoff tuh mahal juga gitu kan. Dan tembakau Indonesia gitu, misalnya kita smoke juga, bisa ada TRSD di sini juga harganya tuh premium gitu kan. How do you see itu mereka untuk New World, tembakau Indonesia, apakah itu sebagai threat yang kayak sebagai ancaman, ataukah malah bareng-bareng grow gitu? Itu gimana, Koaldi? Kalau kita bahas dari kualitas ya, sebetulnya kayak ini buat gua bagus banget kualitasnya. It's like bagus dan bahkan masih bisa ada even more potential from here, gitu ya. Tapi ini kita kalau ngomongin tes ya, ini dari gua again ini subjektif karena dari guanya sendiri gitu. Ya. Nah, I love this. This cigar is, I think it's very very good gitu. Ada potensi yang sangat bagus banget deh. Ini bisa dikembangin banget menurut gua. Jadi, tapi gini, kita mesti sadar bahwa kita sebagai chef itu tuh nggak bisa idealis selamanya gitu. Kadang-kadang kayak kita misalkan buka apa ya? Let's say lu mau buka tomahawk di daerah Mangga Besar deh. What are the chances you be successful? Mungkin nggak banyak. Tapi lu buka bubur sukses mungkin di situ, gitu. Ya kan? Ada something yang semacam itu deh, gitu kira-kira. Nah, kalau gue lihat, memang kita tuh you can have the ideal. Wah, menurut gue curut Indonesia tuh harus di aging sampai 5 tahun, sampai sini gue akan keep gini. Oke, that's fine. Maybe that's your crown jewel gitu ya. Tapi untuk capture marketnya, karena kalau kita sempat bahas bahwa sigar itu kan sekarang ini masih di mana orang itu sama kayak dulu Macallan masih gaya-gayaan lah. Masih banyak orang seperti itu ya. Nah, makanya harus lebih kreatif dari segi captive marketnya. Lu mesti sadar bahwa create a new segment di sini, gitu, di New World ya. Nggak cuma Indonesia Cigar. Indonesia Cigar is one of them, gitu. Harus create new segment di mana orang itu bangga untuk smoke ini, gitu. Memang kilakanya orang Indonesia tuh kadang-kadang sama produk lokal nggak gitu bangga, celakanya. But that will change. Kita lihat kayak sekarang negara-negara yang mungkin yang dulu Jepang, Korea juga mungkin dulunya juga seperti itu gitu. Ya kan? Mungkin kita harus sabar gitu. Tapi ada marketing kreatif mungkin ya. Kan sekarang sangat banyak kayak social media. Dan kita juga event yang kita bisa lakukan di situ. Tapi harus percaya diri bahwa apapun merek yang kamu mau jalanin ya, entah itu mau Davidoff, Arturo Fuente, atau mungkin kita ngomong sekarang butik sigar juga di luar masih banyak ya, misalnya kayak apa Tatuahir atau apa kan banyak gitu. AJ Fernandez masih tergolong butik sigar sebenarnya kalau merek luar, menurut aku loh ya, masih tergolong butik gitu loh. Pertama, kalau dari aku lebih ke be yourself satu, percaya diri sama kualitas yang kamu bawa, nggak perlu sampai kayak gue pengen rasanya kayak Cohiba. Nggak, kalau bisa ya nggak apa-apa, tapi nggak perlu ngejar ke situnya gitu menurut aku. Selama ini sigar menurut kamu, wah ini oke, nggak ini, tes, nggak apa-apa. Caranya oke, menurut lu oke. Gimana orang mau ngetes sekarang caranya? Iya, buat orang buat mau coba. Orang mau coba seperti apa? Nah, apa yang kamu pengen bawa dari produk ini? Kalau misalkan aku nih ya, kita kalau ke New World, kita akan lihat bahwa segmentasinya mungkin berbeda sama Cuban, di mana Cuban itu mungkin orang-orang yang veteran yang udah ngerti. Karena gini deh, misalkan aku kasih whisky nih, ya kan? Ada Macallan 30, ada Macallan 12, atau Glenfiddich 12, gitu ya. Di mana Macallan 30 mungkin harganya udah, aku nggak tahu berapa, mungkin 50-60 juta, atau mungkin bahkan mau mendekati 100 juta, mungkin Macallan 30.
Macallan 12 mungkin 2-3 juta, Glenfiddich 12 mungkin masih kayak sejuta sekian lah ya. Kalau orang yang kamu customernya nggak pernah minum, kamu suruh beli, mau nggak beli Macallan 30? Enggak. Mungkin nggak beli, karena buat apa? Sama-sama pahit, aku juga nggak bisa ngerasain. Benar. Mau nggak beli Macallan 12? Mungkin, kalau dia punya duit. Iya. Tergantung siapa nih orang yang si bukan peminum tersebut punya duit nggak? Iya. Kalau dia punya duit mungkin mau, gitu. Tapi kalau Glenfiddich 12 lebih ringan. Mau cobain ya, ini single malt, Scotch, ya mungkin oke lah ya. 1,5 juta sebotol, gue bagi berempat nggak seberapa deh, yaudah cobain deh. Mungkin bisa gitu. Atau mungkin Jameson lebih murah lagi, gitu ya. Gitu. Nah, kamu mau masuk di segmen yang mana? Gitu. Kalau kita mau masuk di segmen yang mungkin lesik kata kamu tadi yang Jameson, yang lebih memang ini banget. Cara masarinnya Jameson sama cara masarinnya Macallan kan pasti beda. Benar. Betul. Kamu mau menjual Avanza sama mau jual Ferrari, beda dong. Benar. Nah, be kreatif aja, gitu. Kalau aku akan selalu memulai kalau namanya New World itu something yang a bit energetic, a bit cheerful, yang entrepreneur, yang orangnya fun gitu. Kalau Cuban itu mungkin yang klimis, pakai jas, udah agak berumur. Itu semua Cuban gitu. Mungkin oke. Gue nggak mandang rendah pengusaha muda ya. Tapi kita ngomong dari segi yang kalau pengusaha muda itu harus fun gitu orangnya. Orang yang memang fun gitu. Yang memang orang itu wah seneng gitu ngumpul-ngumpul. Yuk, gue lulus ujian nih, yuk gitu. Nyigar bareng. Kan ini bukan sama kayak ngerokok kan? Iya, beda. Lulus ngerokok bareng enggak. Kita celebrate, kita open apa, mungkin kita buka wine, mungkin wine-nya juga bukan Penfold Grange, mungkin bukan Chateau Petrus juga, tapi mungkin itu buka wine aja apa kayak gitu yang lumayan gitu ya. Yep. Sama smoke cigar atau apalah gitu, yang whatever pairing atau konyak yang ini gitu, yang sesuai gitu. Gua bilang harus dibedakan gitu. Nah, karakter apa yang pengen ini tergantung. Sekarang lu mau seperti apa, banyak kan caranya gitu. Betul. Gitu. Create your segment, be confident with your product menurut gua gitu. Jangan don't try to be Cohiba or don't try to be all these things gitu. Justru harus kayak gitu. Punya karakter sendiri gitu ya. Punya karakter sendiri. Dan lo harus stick to it. Yang jelas gitu. harus jelas karakternya, ya kan? Betul. Dalam arti lo jangan kesono enggak, kesini enggak gitu loh. Gue maunya ini, segmennya ini gue target, sikat di situ. Kalau gagal gimana? Nggak apa-apa, we learn. Betul. Life is about learning kan ya. Lu oke, produk gue ini nggak masuk ternyata. Ya dirubah. Gitu kayak tadi tuh, gue jualan steak nggak masuk ternyata. Ya udah, ubah jadi nasi goreng atau coba jadi bubur. Bubur ya. Kayak gitu. Gitu. Kalau gue sih banyak banget ya. Banyak banget loh. Karena gue banyak nanya, sorry ya. Mungkin bagi gue tuh, ini gue agak sedikit boleh nambah kok. Silakan. Siap. Mungkin bagi gue tuh agak sedikit pertanyaan yang mungkin agak teknikal ya. Maksudnya dari sisi tapi perspektif gue sih kok. Jadi kalau bisa gue ngerasa tuh New World they are doing very good at the campaign sebenarnya. For me personally, karena gue misalnya background gue di Berdetik ataupun bisa di agency itu gue sebagai anak desain ataupun agency. I see itu Davidoff tuh sebagai salah satu patokan yang paling bagus how they do the campaign. I saw the creative director doing the things, ada ngobrolin tentang apa gitu. Dan mungkin teman-teman di sini juga pada tahu yang gue suka banget tuh Caldwell sih. Sebenarnya gue suka banget Caldwell sih. Kayak dia punya karakternya, dia punya ininya banget. Gue Caldwell banget apa gitu ya. Karena how they sell things itu tuh yang benar-benar yang kayak very personal. Tapi in digital. Mungkin kayak Koaldi, tapi dia digital. Jadi kayak everyone tuh can see gitu loh. Kenapa nih kok kayak menurut Koaldi tuh Habanos tuh not doing that things? Apakah ini bodoh-bodohnya gue aja ya? Apakah mereka terlalu pede dengan produk dia? Apakah mereka memang punya standarnya sendiri? Sedangkan yang dunia ini tuh udah berubah banget kan? TikTok, Instagram tuh udah kayak aktif banget gitu, dan they sell things tuh yang kayak bener-bener online gitu. What do you think bro? Kayak maksudnya ini mungkin tadi jadi ini pertanyaan yang menurut gue sangat bagus sih. Tadi bahkan akan mengingatkan gue sama tadi mungkin pertanyaan Daniel yang belum sempat gue jawab masalah goreng-gorengan bareng. Jadi kita mungkin salah satunya bukan nggak mau mungkin ini karena again gue nggak di dalam Habanosnya, even though gue secara nggak langsung related to Habanos ya. Yang dilakukan oleh Habanos yang satu adalah bahwa they have maybe the most history in cigar world ya. Mereka punya history sangat panjang sekali udah gitu.
bukan berarti kalau kamu tuh, sorry aku sebut merek ya, kayak contohnya kayak Gudang Garam atau Jarum nggak perlu ngiklan, tetap perlu. Cuman kan udah punya histori ya. Dan sesuatu yang, apa ya, kamu pernah lihat nggak sih contohnya kayak Bugatti ngiklan di TV atau Lamborghini ngiklan di TV? Mungkin nggak pernah, jarang sekali. Atau Aston Martin ini jarang sekali ya. Kenapa? Karena mereka memang, ya hopefully nggak takabur, tapi mereka cukup pede satu dengan produknya. Gitu. You want a Cuban cigars, there's only one. Gitu. Mereka monopoli sekali gitu. Not even kita ngomong Davidoff, Arturo Fuente atau apa yang semonopoli itu. Gitu. Biarpun mereka, they have good product. Arturo Fuente is very good, Davidoff is very good. Tapi image-nya orang itu masih belum seperti kayak kita ngomong kayak wine itu kayak Romane Conti gitu-gitu ya. Not that strong, not yet. Gitu. Jadi orang kalau dapat kayak misalkan Cohiba Limited Edition itu kayak udah, oh man, like this is the shit. Sorry ya. Like ini gitu. Mereka dapat Opus X yang gimana? Nah, dikasih Maestuoso atau Cohiba yang ini ya mereka pasti kayak, nah pick this one pasti kayak gitu loh. Jadi apa yang dilakukan oleh Habanos saat ini, apalagi dengan kemarin kan sempat ada kalau mungkin tahu beritanya di take over sama salah satu Sun City Group kan ya, perusahaan China kan gitu yang memang ya kalau lu mau memonopoli sesuatu, mungkin lu nggak tahu kedepannya, tapi saat ini kayaknya lu juga kayaknya nggak terlalu perlu sampai seagresif itu karena orang udah cari, gitu. Jadi agak beda cara marketingnya. Itu yang salah satunya. Mereka juga bisa menggoreng dengan gampang gitu, ya kan? Lu sekarang cari, I don't know apa, kacamata yang lu punya deh, gitu. Yang gitu. Yang punya cuma lu, gitu. Lu jangan punya, dan lu cuma punya ada misalkan masih 10 biji gitu. Semua orang nggak ada yang bisa produksi kacamata ini, gitu. Ya kalau gue butuh duit ya gue jual, kalau gue nggak butuh ya nggak usah, ya kan? Semua mau kok, tolong deh kok, jual gue deh, mau dong gue satu, gue butuh banget nih, gitu. Let's say lu punya obat cancer deh, lu doang yang punya deh, gitu. Lu mau jual berapapun juga orang pasti mau kan, gitu loh. Gitu. Kalau gue nggak kena, ya gue nggak kena cancer, gue nggak butuh, gitu. Jadi kalau misalnya orang butuh, sama gitu. Kayak Cuban, gue rasa karena emang sekarang ini kan, emang ini ya, kita sekarang we are the 4th largest population in the world, gitu. Omset gue tuh, tadi tuh kita ngomong ke jumlah batang gue tuh masih not even close to that target gitu. Itu bahkan 1% loh, gitu. Nggak sampai masih yang target gue itu di situ. Kalau itu 1% dari 100 juta kan. Kalau dari 300 juta, malah baru 0,3%. Nggak nyampe malah gue 0,3% gue nggak nyampe gue. Setahun ya tuh hitungannya. Iya, itu gue nggak nyampe gitu. Nah, itu aja barang masih habis terus, masih belum equilibrium nih. Kayaknya harga masih naik lagi tahun depan nih kayaknya nih gitu. Jadi kayak harus keep. Nah, benar sih, the customer behavior bilang, wah kalau gue dapat keep, gue akan keep. Nah, bener. Kalau gitu gue juga nggak perlu campaign, gue keep aja. Lu juga kayak, lu mau ya udah jualnya harga segini kan gitu. That's what Habanos is doing right now, because you're monopolizing something. Imagine if you can buy Habanos, what are you gonna do? Lu punya Habanos sekarang. Lu mungkin juga akan melakukan yang sama. Ngapain gue bayar begini nggak perlu? Lu mau Cohiba? Ya ntar dulu. Iya. Sama kayak lu punya Hermes, lu mau Birkin, tunggu dulu. Lu siapa? Mau beli Birkin. Iya. Can you buy? Lu bisa nggak beli Daytona ke Autores di mana Rolex? Siapa dulu? Iya. Siapa lu? Ya lu mau ya nggak? Oke, mungkin Rolex yang nggak jelas lah apa gitu ya. Mungkin yang cewek itu mungkin bisa gampang dapat. Itu kan, you know, that's what they're doing kan. Marketing wise gitu. Makanya kayak kenapa ketika kita ngomong kayak Bugatti, Aston Martin, Lamborghini, mungkin mereka nggak tahu ngomong ke TV. Lu mau siapa dulu nih? Bahkan Ferrari, lu beli Ferrari nih, lu modif itu Ferrari, bisa di blacklist lu mau Ferrari. Padahal Ferrari lu, serius? Di blacklist lu? Ada itu. Nggak boleh. Mobil Ferrari nggak boleh. Gua udah beli gitu kan? Nggak boleh. Lu kasih Ferrari, lu beli 458 kasih warna biru gitu, nggak bisa lu. Ketahuan di blacklist lu Ferrari. Nggak boleh. Ferrari nggak boleh. Nggak boleh. They can do that. Because of ini udah karakter produknya dan lain-lain memang it's how good they are at marketing at the beginning. Mungkin kalau kita ngomong 500 tahun lalu juga mungkin si Cuban juga masih struggle. Mungkin I don't know, mungkin masih agak susah juga. Sama kayak gue dulu 15 tahun lalu ya mungkin Cohiba gue bagiin cobain mungkin. Itu yang selalu gue teringat loh. Gue masih pengen dibagi sih. Iya, itu yang teringat terus loh di kepala gue. Ini emang masalah. Dulu kalau zaman gue dulu ketemu gue mungkin gue juga apa ini gue iya mungkin tahun 2008 gue dikasih itu kayak sih itu mungkin kan gitu ya kan udah sadar gila sih. I think that's why mereka nggak melakukannya belum atau mungkin tidak melakukan itu saat ini gitu. Benar. Nah gue ada mau bertanya tapi agak berbeda lagi nih pertanyaannya.
Kalau di kopi, karena kan background saya kan di kopi ya kok ya. Di kopi kan kita untuk menilai kopi gitu kan kita ada parameternya, kita ada standar-standarnya dan itu standarnya ini berlaku untuk internasional. Nah, kita menilai satu produk kopi itu kita cupping kan, jadi kita cupping, kita coba segala macam, terus kita bisa scoring. Nah, di Cerutu itu kan ada mengenai scoringnya. Nah, apakah di Cigar Sommelier ini kayak dikasih tahu gitu bahwa untuk scoring cigar itu kayak gimana gitu untuk di Cigar Sommelier-nya ini? Sebenarnya gini, kalau di Cuban itu kita kalau blend tasting pasti ada ya. Kita kan tiap tahun ada namanya World Habanos Festival yang kita blend tasting Cuban cigar. Biasanya itu ada. Kalau masalah scoring itu sebetulnya dari jurnalistik, dari Cubannya sendiri nggak ada yang seperti sampai ini skornya sekian gitu, enggak sebetulnya. Yang kasih ya pasti kayak Cigar Journal, Aficionado gitu ya. Dan mungkin ini agak sedikit banyak berhubungan sama yang tadi juga, jadi mereka kayaknya they don't really care about the scoring mungkin ya. Karena ini kan ya again karena gue related ke sana, tapi gue juga bukan dari pabrik yang in charge di produksi dan marketingnya Habanos secara ini ya, gue cuma basically importirnya kan, yang megang barang, megang license-nya. Jadi mereka nggak melihat di situ, tapi kalau kita lihat dari segi kita ngomong di penjualan, mungkin merek yang relatif baru dengan scoring yang cukup bagus mungkin lebih menjual ke market gitu, sedangkan dia punya produk sebenarnya udah sold by itself lah, gampangannya seperti itu kan kalau Cuban itu. Jadi harusnya ada, tapi tidak dari Habanosnya, mungkin dari segi jurnalistiknya gitu. Dan mereka tidak pernah bangga, kayak contohnya Echupman No. 2 kalau tahu, ya kan tempat rankingnya 98 kan pas itu di salah satu, gue nggak sebut merek, pokoknya salah satu majalah lah ya, gitu kan internasional. Tapi gue kesana pun mereka tidak bangga dengan itu, tidak disebutkan. Gue dikasih, coba gitu memang. But ini nomor rankingnya 98 enggak, cuman nih Echupman No. 2, cobain aja. One of our best product, udah gitu dong. Tapi mereka, ini cigar ini, this magazine review kita segini loh, rilis gini. Nah, you don't like it, it's okay. Other people will smoke it, lebih kayak gitu. Iya. Gitu. Beda ya berarti perspektifnya beda. Kelasnya ya? beda ada ya. kelasnya beda. Kita harus akuin memang mereka dengan demand yang ada di dunia lebih gede dan produksi mereka yang sangat terbatas ya. Apalagi dengan kesulitan yang kemarin datang ini kan, kalau nggak salah produksi mereka tuh 50 to 60 million stick a year kalau nggak salah ya. If I'm not wrong, sekitar segitu. Dibandingkan dengan New World, gabungan ya, mungkin udah ratusan juta, mungkin 150 million, 200 million for the whole world. Gitu, jadi mungkin mereka sangat kecil kan marketnya gitu. So they don't really, bukan salah satu mungkin prioritas mereka lah untuk rating seperti. Tapi taste wheel atau apa ada nggak? Ada lah. Ada. Kayak nanti kayak diajarin ini tuh ke arah mana, cara kita menilai rasanya itu, ada rasa ini tuh, nah itu tuh di bagian sininya apanya itu. Ya salah satu misalkan kayak strength level lah ya. Iya. Dari daun aja kan dari daun udah ada kayak, kita ngomong namanya Fortaleza, ada Fortaleza berapa gitu, ada tulisannya gitu. Iya. Jadi ada ukurannya juga, ya. Ada itunya. Jadi kita lihat nanti ada angka-angkanya, gue ada sih videonya soal itu juga. Kompleks banget ya berarti ya. Kompleks banget loh. Ya ada size-nya, sizing sama strength levelnya berapa, otomatis pengaruh ke rasa itu udah sendiri. Nanti apa yang dibuat, misalnya kapote itu kan binder ya kan, kita bikin untuk binder, untuk combustion yang mana, aroma gitu kan, kita pakai voladonya yang mana, itu ada dinamarin sendiri. Emang nanti perlu berapa helai supaya aromanya lebih seperti ini, itu semuanya ada sih. Itunya ada gitu. Tapi dengan gue bikin Fortaleza segini, ratingnya sekian, itu sebetulnya enggak. Kita nggak gitu. Kalau misalnya buat Ko Aldi sendiri, misalnya buat teman-teman yang berdetik ya, dan Mimi di sini tuh untuk Cuban gitu, yang rekomen lah 3 aja kok, yang kayak lu baru pengen coba Cuban, tapi lu pengen get the experience of Cuban, itu tuh kira-kira apa nih? Wah, kalau dulu Cohiba, kalau sekarang kalau sekarang kalau emang mungkin kalau Cuban, kalau belum terlalu experience banget, aku rekomen mungkin kayak Romeo Julieta oke. Ya jangan sampai yang terlalu, tapi juga jangan sampai yang terlalu kecil. Menurut aku sih ambil yang agak robusto atau maybe even slightly a bit thicker mungkin ya. Kayak Romeo White Churchill is very good, even though it's a bit pricey, tapi I think not ridiculously pricey lah ya itu.
Kalau yang udah lebih pengalaman, let's say kayak Partagas D4, I think is one of the benchmark kalau ke Cuban gitu ya. Kalau mau yang lebih ekonomis, mungkin bisa coba kalau Romeo Julieta yang pakai nomor 1, 2, 3, yang mungkin nomor 3 dulu gitu mungkin. Kalau yang atau mungkin Lefleur gitu yang nggak terlalu intimidating kan, artinya orang juga buat siang bisa, nggak sampai light-headed banget gitu. Kita ada beberapa level ya, kita ada 27 brand itu kan ada yang kita selalu patokan ke strength level gitu. Mungkin ambil yang juga kalau benar-benar nggak pernah nyigar, bisa ambil kayak Kidorse, Polar Naga atau apa yang lebih light lah, mungkin gitu. But yeah, the taste of Cuban when you smoke enough harusnya bisa bedain kok sama New World. Dan nggak selalu good difference, tapi beda gitu. Iya, gitu. Kalau gue sih ya ngerasa ya Kuba. Oh ya, they have their own uniqueness. Iya, Kuba ini. Gue selalu candain mereka sih. Smoke apa? Cuban. Karena bagi gue tuh ya Cuban gitu loh. Maksudnya kayak gue selalu bilang sih tembakau Indonesia ya Indonesia. Maksudnya kayak tetap ada taste-nya tuh yang kayak nggak ada Indonesia di Cuban. Kayak New World itu juga beda-beda banget masing-masingnya kan. I mean, you can buy the seed tapi ya soalnya beda karena mungkin fermentasinya beda, curingnya beda kan juga akan jadi beda kayak gitu sebetulnya. Pengalaman yang ini ya, kayak I think last month ya yang kayak gua smoke apa villager apa gitu kan. Ini kayak Indo banget deh, kayak gue bilang kayak mereka gitu kan. Mereka bilang kayak emang itu Indonesia dan. Ini memang gue beli dari luar, tapi kayak berasa tuh kayak ada Indonesian-nya kan. Oh ini memang Indonesian banget sih. Nice. Paling sering tuh ini kayak customer ya, sering nanya ke kita gitu, ke Mimi Cigar kayak, Pak ada nggak yang cerutunya itu kayak Cohiba atau nggak kayak Partagas? Tapi dia nggak mau Kuba, tapi yang rasanya kayak Kuba. Waduh, saya bilang ya susah ya, itu nggak bisa ya Kuba, Indonesia, New World gitu kan. Nah itu lu benar, tapi mungkin yang kan gini, kita mesti kadang-kadang pakai kacamata mereka. Lu berbicara sama orang yang nggak ngerti sebelumnya. Mungkin yang dia pikir yang seperti Cohiba itu apanya nih mungkin, tapi ini bisa tanya, bisa nggak nanya juga. Misalkan yang seperti Partagas itu kan lebih strong, agak ada spice-nya dikit kan. Lalu mungkin bisa cariin yang agak yang lebih stronger dan agak spice dikit, tapi spice peppers ya, jangan spice pedas gitu. Gitu, lo bisa kasih dia coba. Yang menurut gua sebetulnya gini Pak, kalau seperti itu mungkin yang mirip-mirip seperti itu agak susah ya karena kita tembakonya berbeda. Tapi kalau karakter seperti itu mungkin boleh coba yang ini. Gitu. Jadi karena kadang-kadang itu karena mungkin dia juga ya bukan merendahkan tapi nggak sepengalaman, mungkin jam terbangnya juga nggak sebanyak kita orang yang memang udah kayak almost every day juga kita nyigar kan. Dia mungkin cuman dikasih tau temennya Partagas enak nih atau Cohiba enak nih, tapi harganya nggak worth it. Lu bisa coba cigarin banyak kok yang mirip-mirip. Nah dan dia tanya ke lu. Jadi mungkin kalau ya gue ngerti lah sebelum marketing lu juga, gue ngerti lu juga I think you're very good untuk diplomasi lu juga bagus. Tapi kalau nanti ini video keluar kan lu pengen orang nggak langsung menimpali bahwa nggak ada seperti itu. Tapi lu bisa guide mereka bahwa carinya seperti itu ya. Nah mungkin kayak tadi itu jelasinnya gitu. Yang ini punya karakter seperti ini, yang menurut saya itu ada di karakter Partagas. Otomatis taste-nya pasti ya beda ya Pak, karena ini tembakunya Kuba. Tapi mungkin karakternya kalau memang suka yang seperti itu boleh coba yang ini. Benar. Nah ngomongnya begitu. Ada mirip-miripnya ke situ. Iya, gitu gitulah ya. gitu. Oke. Gitu. Jadi seenggaknya lu juga, not just making the sales, but you also make the new community. Ketika kita nggak ada brand yang seperti itu, dia udah kayak dejected banget kan. Jadi mungkin gitu. Mungkin gitu lah. Nah, sebenarnya ada nggak sih Ruka? Ada nggak sih? Kita tuh jadi pengen nyari ya. Sebetulnya kita penjual juga pengen gitu. Gak seharga Cohiba tapi rasa Cohiba gitu. Waduh, itu susah. Mesti bongkar. Kalau tuh sekonya sekian bajang ini. Atau dimarahin gua sama Banus nih. Nah, kalau menurut Ko Aldi itu sendiri tuh tadi kita Cohiba ya kita udah maksudnya bukan coret lah ya, tapi memang Cohiba tuh punya taste-nya sendiri lah, even like Kwai ataupun Trinidad tuh punya rasa yang kayak gitu. Tadi ada sempet nyinggung Partagas nih. Kenapa nih kok yang kayak D4 itu is very special. Kayak very very special. Semua orang tuh kalau ya udah kalau gua gak ada Cohiba gua mau D4 aja deh gitu kan. Terus kalau jadi pelarian gitu loh. Jadi kayak bener-bener dia cari gitu kan. Kenapa nih kok menurut Ko Aldi itu kayak D4 itu very very special gitu. Ini teaser juga buat orang yang bisa keep. Misalnya why D4 itu very special? Karena misalnya dari
mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu ya, aku kayak ketika awal lah ketemu Daniel, ketemu Ray di sini dari Mimi. Teman-teman tuh selalu gitu patokannya. Gue pernah smoke. Jadi kayak a lot of them itu tuh yang benar-benar gue sigar pertama gue tuh Partagas. Terus ketika itu juga, oh ya ini D4, ini yang pertama kali gitu. Why it's so special kalau menurutku dari perspektif Ko Aldi ini? Jadi kalau dari yang ini bukan gue diajarin begini ya, tapi kalau menurut gue sendiri, sebetulnya size Robusto itu yang paling well balance menurut gue ya. Jadi dia panjangnya tidak sangat panjang, tapi juga tidak terlalu pendek di mana lu baru enak habis gitu. Satu itu. Jadi dia dengan lo ring gauge 50, complexity itu masih ada gitu ya. The question is itu dari size. Kenapa Partagas gitu? Karena banyak juga Robusto yang lain kan kayak, let's say Epicure No. 2 itu juga Robusto, kenapa nggak Epicure No. 2 aja gitu loh. Kalau gue bilang sebetulnya Partagas itu punch-nya ada, jadi dia tuh kan kalau di hierarki bukan Bible, apa kayak gue punya booklet yang belajar itu bahwa strength levelnya yang paling mirip mendekati ke Cohiba itu Partagas sebetulnya. Strength levelnya ya gitu ya, paling dekat itu Partagas sebetulnya. Monte Cristo gimana? Ya Monte Cristo juga sebenarnya medium to full. Tapi Monte Cristo tuh test profilnya agak sedikit beda sama Partagas gitu. Ya Monte Cristo sekarang ada nggak Monte Cristo Robusto? Nggak ada sebenarnya. Monte Cristo Robusto ya Monte Cristo Open Master. Tapi kan light banget ya kan, nggak bisa gitu kan. Dan makanya mereka nggak produce itu. Yang kalau Monte 4 itu bukan Robusto ya berarti ya? Petit Corona itu. Petit Corona ya itu. Petit Corona itu. Kalau Monte Cristo 4. Gitu. Oh karena berarti dari sisi sizing, dari sisi strength, dari sisi ini tuh mirip banget ya gitu. Paling ya, tapi beda teman ya paling mendekati. Iyalah, gitulah. Entry level lu ketimbang Cohiba Robusto di 4 aja udah enak banget gitu. Sama gini deh. Let's say kalau lu let's say unlimited budget deh. Ya kan? Lu mau BHK, Cohiba BHK misalnya gitu. Gak ada barang nih. Apa dong? Ya mungkin kalau unlimited budget, ya mungkin Siglo 6. Ya kan? Yang mungkin sama kayak gini, lu mau minum Macallan 25 gitu, nggak ada barang. Apa nih? Ya mungkin apa Oscuro kayak atau apa, ya kan? Macallan 18 mungkin yang good, mungkin harganya juga ya beda, tapi juga kualitasnya kan lu gue kasih mungkin kayak Macallan Oscuro sama ini nggak semua orang bisa beda juga gitu loh, yang udah bagus gitu kualitasnya. So lu Cohiba pertama ya macam-macam nggak rela bayar atau nggak ada barang atau ini. I think D4 is one of your best bet lah. Dan secara nggak kebetulan juga bahwa last year 2022 itu nomor 1 mengalahkan Cohiba Robusto dan mengalahkan Monte Cristo nomor 4 nomor 1 peminatnya in sales peminatnya in sales di Habanos itu produk nomor 1 dia yang best seller tahun lalu 2022 gitu. Yang tadinya tuh selalu kalau nggak Monte Cristo nomor 4 which is nggak Robusto ya atau Cohiba Robusto yang selalu best sellernya mereka gitu. Tapi D4 suddenly memang bagus. Itu nggak salah. Nice. Okay. So, ini bakal seru banget sih ya, dari sisi question. Nah, menurut gua it's the last question karena ini sesi yang udah mau panjang. Sebetulnya masih ada sih. Masih ada banyak sesi pertanyaan kita ya. Kan kita ngomongin fake tuh kayak pengen tahu emang fake tuh kayak gimana gitu loh. Ya. Mungkin I think kita bisa lanjut di sesi kedua ya. Sesi kedua ya? Sesi fake gitu. Nah kalau ini yang last aja sih buat dari Ko Aldi sendiri. Harapan sih berikutnya. Maksudnya dari Tembakau Internasional, TI gitu. Dan untuk sigar-sigar di Indonesia gitu kan. What do you expect next aja sih sebenarnya dari Ko Aldi? Sebetulnya kalau harapan itu, kita ini sekarang lagi di cycle di mana orang-orang itu melihat bahwa ini tuh lucrative business, not just lucrative goods di mana orang bisa enjoy bareng-bareng, but everybody yang gue lihat sekarang ini masih trying to make, nggak salah gitu, trying to make some dough out of this product kan, nggak salah juga. I think it's a good phase gitu, di mana dulu juga mungkin kita lihat alkohol merupakan suatu bisnis yang cukup lukratif gitu ya, orang semua pengen jualan alkohol deh, dan akhirnya ya rules and regulation-nya udah mulai benar, mulai dibenernya. Itu kita the good thing is ini berarti kita semua ini masih early adopter, masih orang-orang yang masih saling lagi menemukan jati diri gitu ya. Mau bikin produknya seperti apa, karakter seperti apa, konsepnya seperti apa, marketingnya gimana, segmen mana yang dituju, banyak lah. Yang kalau kita bahas bisa another segmen gitu kan. Nah, harapan gue itu tadi, gue sih berharap dengan gue bisa apa yang tadinya gue bawa ya, gue bukan orang pertama yang do sigar di Indonesia lah ya. Tapi dengan apa yang sudah gue lakukan itu, gue cukup bersyukur bahwa perkembangannya sampai saat ini ternyata
Yang tadinya kalau gua event, gua bisa dapat 3 sampai 5 orang datangnya, gua udah thank you banget gitu ya. Sekarang Sigar event udah banyak tertarik, bahkan ada bisa diundang ke sini, bisa ngobrolin masalah sigar itu, gua nggak pernah mikir sampai situ sebenarnya. Terus jujur gua nggak pernah mikir sampai situ gitu. Dan ini menunjukkan bahwa perkembangannya sebenarnya cukup positif lah di kita. Harapan gua yang satu, dari segi pasar, bahwa bisa terbentuk naratif bahwa sebetulnya kalau lu menyamakan sigar sama ngerokok, itu sama kayak menyamakan bahwa orang yang minum wine itu pemabok. Kan nggak selalu, Iya, gitu betul, kan? betul. Semua yang lu abuse pasti negatif. Tapi kalau lu enjoy at the right amount, ya kan, kita minum whisky juga kita ngomongnya masih nggak ada yang begini kan, kita tetap seperti manusiawi juga ngomongnya. Ya kan? Jadi itu kan satu persepsi yang salah. Itu yang gua harap kedepannya bisa nggak terjadi lagi di masyarakat, bahwa sigar itu bukan nggak sama rokok, dan ini memang kita appreciate the product lah gitu ya. Satu itu. Kedua, mungkin dari pelaku industrinya sendiri, gue berharap sih mereka bisa terus improve. Jadi karena gue orang Indonesia, gue juga berharap one day Indonesia tuh bisa bicara banyak di luar masalah sigar. Nggak cuman ekspor raw material, tapi bener-bener bisa punya suatu produk yang dibanggakan orang luar, bahwa yang memang dia gini lah, kita ngomong kayak Dominican, Nicaraguan ya lebih mudah karena mereka semua jebolan Kuba lah ya. Betul. Tapi kan kalau kita lihat di wine sekarang, apakah semuanya jebolan Prancis? Nggak tentu juga, karena Australian wine jadi terkenal, Chilean wine jadi terkenal juga, orang minum juga Montes, Napa Valley Amerika, mungkin kalau di Australian Penfolds orang juga minum, bener nggak sih? Betul. Gitu loh. Nah, berarti Indonesian cigar ada peluang dong. Betul. Gitu. Jadi menurut gua, ya gue berharap yang semua pelaku industri di Indonesia ini juga terus bisa improve, dan gue juga bisa improve myself. Mudah-mudahan apa yang gue pelajarin, apa yang gue dapat dari Kuba atau apapun bisa bermanfaat juga bagi semua yang di sini. Makanya gue senang banget bisa diundang ke sini, bisa sharing apa yang gue tahu, dan kalau nanti kedepannya pun mau diundang lagi atau apa, mau ada pertanyaan apa, gue pengen banget sih. sangat pengen banget. Seru banget sih. Iya, seru banget. Jadi ya harapan gue itu, jadi kedepannya mungkin dunia sigar ya tadi itu target market 1 juta per batang itu semuanya bisa merasakan dan dibagi rata lah kuenya gitu. Bisa banget. Semuanya happy bareng-bareng deh. Benar. Setuju banget sih. Oke, mungkin this is the last session. Nanti kita bakal lanjut lagi ya mungkin ya, ada another session. It's around hampir almost 2 hours sih sebenarnya sih. Sampai 2 jam. Oke, thank you Ko Aldi dari Tembakau Internasional. Thank you from Mimi Sigar. Jadi kita mungkin nextnya ada teaser kita bakal bahas tentang fake and real, itu kayak seperti apa. Thank you buat teman-teman Berdetik, and thank you ya Ko Aldi ya. Thank you all semuanya. Thank you.